Saat pemuda ini pulang ke rumah, ia mendapati pintunya penuh coretan cat semprot dengan satu catatan bertuliskan rooftop. Ia berjalan ke sana dan menemukan sekelompok perundung yang berani-beraninya datang ke tempat itu. Mereka juga menyeret teman SMA-nya. Mereka menghajarnya begitu parah sampai wajahnya nyaris tak berbentuk lagi. Pemuda kita marah besar dan bertanya bagaimana bisa mereka menyebut diri mereka manusia, tapi mereka justru melontarkan lelucon tentang kematian adiknya yang jatuh dari atap ini beberapa waktu lalu. Itu adalah kesalahan terakhir mereka. Mereka bergegas hendak menghabisi pemuda kita dengan harapan keunggulan jumlah bisa membantu mereka. Namun mereka bergerak seperti sekelompok orang bodoh yang mencoba menaiki tangga sekaligus. Li Ajin melompat tepat ke atap dengan berdaratan ala pahlawan super dan langsung menerjang pemimpin mereka. Keparat itu bahkan tidak sempat bereaksi dan kepalanya langsung dihantam lutut hingga remuk. Para preman lainnya terkejut melihat seberapa cepat pemuda kita, namun mereka tetap cukup bodoh untuk menyerang lagi. Li Ajin menghindari ayunan tongkat bisbol pertama dan menjatuhkan orang itu dengan satu pukulan. Pada saat itu, preman lain mencoba menyerangnya dari belakang, namun ia jelas melihat serangan itu dan menangkisnya. Tongkat bisbol itu hancur berkeping-keping, membuat preman tersebut ternganga. Ia langsung mengompol saat melihat tatapan di mata pemuda kita. Kemudian Li Ajin mengambil potongan tongkat yang rusak dan mengancam akan membunuhnya. Preman itu segera memohon ampun. Li Ajin melepaskannya dan menyuruh pecundang-pecundang itu pergi. Hal terpenting adalah dia berhasil menyelamatkan temannya sekarang. Namun, ia menyesal karena dulu ia gagal menyelamatkan adiknya dan kini ia bertekad melakukan segalanya untuk membalas dendam pada bajingan yang berada di balik kematian adiknya. Di usia yang masih belia, 17 tahun, Li Ari telah memikat banyak hati dengan bakat alaminya di dunia K-pop. Ia adalah sensasi di seluruh industri. Namun, seperti yang Anda tahu, kenaikan pesat seperti itu mengundang banyak pembenci yang ingin menjatuhkannya secepat mungkin. Rumor skandal tentang keterlibatannya dalam pergaulan bebas dan kekerasan mulai menyebar di seluruh media sosial dan ketenarannya yang menanjak menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri. Agensinya menendangnya keluar karena tuduhan yang menimpanya. Dengan karir yang hancur, gadis itu sangat terpukul. Terlalu banyak hal terjadi dalam waktu yang singkat sehingga tidak ada ruang baginya untuk memproses semuanya. Sayangnya, itu hanyalah permulaan dari apa yang menantinya. Api yang mengelilinginya juga mulai melahap orang-orang di sekitarnya. Kakak dan ibunya menjadi korban tak bersalah dari kejatuhannya yang tragis. Di sekolah, Li Ajin terus-menerus dipandang rendah dan dirundung karena adiknya. Secara khusus, Kwa Kitai adalah pemimpin dalam penyiksaan tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, Li Ajin membenci semua orang yang salah menuduh adiknya melakukan tindakan yang tidak pernah ia lakukan. Meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga dan melawan penindasan, jauh di lubuk hatinya, ia sama tak berdayanya seperti adiknya dalam menghadapi ketidakadilan dan kekejaman masyarakat. Seiring waktu, adiknya menjadi semakin paranoid. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mengurung diri dan menyerap semua kebencian yang tersebar di media sosial. Akhirnya, ia mencapai titik nadirnya. Ia tidak tahan lagi melihat keluarganya ikut menanggung beban karenanya. Ia memanjat gedung apartemen dan memutuskan untuk melakukan hal yang tak terpikirkan, mengakhiri hidupnya sendiri. Bukannya menolong, orang-orang berkumpul di sekitar gedung dan mulai merekam untuk menangkap momen viral yang sensasional ini. Ajin berlari pulang setelah menonton siaran langsung tersebut, berniat menyelamatkan adiknya yang putus asa. Dengan kejam, para pencari drama sengaja menghalangi jalan Ajin, menolak membiarkannya masuk ke dalam gedung agar ia tetap teralihkan. Ajin memukul orang yang menghalangi jalannya dan berteriak ke semua kamera yang menghadapnya, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia melihat adiknya jatuh dari gedung, tubuhnya menghantam tanah dengan bunyi gedebuk yang mengerikan. Pemandangan tragedi memilukan ini menjadi pesta bagi setiap orang yang berdiri di sana dengan kamera, siap menyiarkannya secara langsung. Sementara bagi sebagian orang itu adalah hiburan, bagi keluarganya itu adalah hari pembalasan. Setelah pemakaman, altar peringatannya sepi bak kota hantu, hanya didatangi oleh kakaknya yang hancur. Publik percaya dia pantas mati, jadi meratapi kematiannya dianggap sebagai pemborosan waktu yang sia-sia. Kematiannya meninggalkan luka mendalam di hati kakaknya. Ia merasa muak dengan dirinya sendiri karena tidak mampu melindunginya. Tapi sekali lagi, waktu tidak menunggu siapapun dan 2 minggu berlalu begitu saja. Kembali ke sekolah, di dalam kelas, keriuhan seputar Ari belum juga mereda. Meskipun para siswa ragu untuk membicarakannya dengan lantang, terutama saat kakak Ari duduk tepat di belakang mereka, seorang siswa tidak melihat masalah apapun untuk terus mengoceh. Ekspresi Ajin yang hantu tidak berubah. Ia hanya berdiri dan meninggalkan kelas. Bahkan siswa lain merasa sikap putus asanya cukup mengkhawatirkan. Saat Ajin berjalan di koridor, ia terlihat oleh perundung yang sama yang selalu suka mencacinya karena adiknya yang telah meninggal. Karena mereka merasa bosan dan kehabisan uang, para bajingan ini menemukan mainan yang sempurna untuk menghasilkan uang. Sementara itu, Ajin berdiri di bawah langit yang luas, tepat di dekat tepi atap. Matanya yang kelelahan dan kulit pucatnya mengkhianati fakta bahwa ia masih belum bisa melupakan kematian tragis adiknya. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam keraguan, dan ia tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri tentang bagaimana dan di mana ia gagal. Seandainya ia tiba sedikit lebih awal, apakah ia bisa menyelamatkan adiknya? Rangkaian pemikiran suramnya tiba-tiba terputus ketika perundung yang sama menempelkan kotak jus kosong ke wajahnya. Si rambut merah adalah Min Jae, yang ada di sana untuk merekam kejadian, sementara temannya yang bajingan, Gitai, ada di sana untuk melecehkan. Pemuda kita, sebenarnya, lupakan itu. Di kalimat sebelumnya, saya menyebutkan bahwa alur pikirannya terputus. Saya salah. Para perundung itu benar-benar tidak terlihat baginya karena pikirannya masih tenggelam dalam kesensaraannya sendiri. Gitai si bajingan melangkah maju dan terus menampar pemuda itu sebagai upaya untuk memprovokasinya. Melihat Ajin tidak bereaksi meski sudah diserang 2 kali, si perundung melayangkan tamparan menyengat
hangat lainnya ke wajah pemuda itu. Namun, bahkan rasa sakit yang menyengat itu pun tidak cukup untuk membangunkan Ajin dari lamunannya. Menyadari kurangnya respons, si preman menjadi kesal dan akibatnya melepaskan pukulan tepat ke perut pemuda itu. Bajingan itu terus menghajar wajah Ajin, memperlakukannya seperti binatang yang rusak. Pemuda kita terus menerima setiap pukulan. Tanpa perlawanan, seolah-olah ia kebal terhadap kerusakan. Seseorang yang lemah seperti dia tidak punya hak untuk hidup atau untuk dilahirkan. Setidaknya itulah kesimpulan dari pikiran Ajin yang trauma. Secara bersamaan, si rambut merah terus merekam pemukulan brutal yang dialami pemuda itu. Begitu ia mendapatkan video berdurasi cukup panjang, ia memutuskan untuk menyudahinya. Ia yakin bahwa video berdurasi beberapa menit ini memiliki potensi viral yang berarti uang gratis menanti. Namun, Gitai bersikeras untuk melanjutkannya sedikit lagi karena dia sedang bersenang-senang. Tetapi bos berambut merahnya memerintahkannya untuk mundur, mencatat bahwa di era doom scrolling, tidak ada yang menonton video berdurasi penuh. Lagi pula, Gen Z memiliki rentang perhatian seperti hamster. Tampaknya Gitai tidak punya pilihan selain mundur untuk saat ini, meskipun ia melakukannya. Setelah tendangan brutal dan mencolok tepat ke perut pemuda kita, menyebabkannya terhuyung mundur beberapa langkah. Dengan itu, mereka meninggalkan pemuda yang babak belur dan hancur itu sendirian untuk tenggelam dalam eksistensinya yang menyedihkan. Beberapa saat kemudian, kita melihat Minjun mengirimkan video itu kepada seseorang yang tinggi di hierarki mereka, berharap bisa mendapat skor besar kali ini. Bahkan para preman bersemangat tentang apa yang akan mereka lakukan dengan uang baru yang akan mereka dapatkan. Gitai memutuskan dia ingin menghabiskan semuanya untuk gadis-gadis dan berpesta. Namun, harapannya untuk memuaskan nafsunya pupus begitu dia ditampar di bagian kepala oleh Minjun. Bosnya tidak mau membayar jika dia bertingkah seperti Pang. Gitai entah bagaimana menelan rasa frustrasinya yang meluap dan berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik. Adegan kemudian beralih ke seorang gadis nakal yang berjalan menyusuri koridor, menarik perhatian semua mata ke dadanya yang besar dan paha yang tebal. Dia berjalan melewati Minjun dan antek-anteknya, menaiki tangga menuju atap. Sepertinya ini pertama kalinya mereka melihat gadis ini, dan mengingat betapa seksinya dia, mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa tidak menyadari keberadaannya sebelumnya. Minjun menugaskan si gendut, yang juga dipanggil Baigan, untuk menggali segala sesuatu tentangnya. Kembali ke protagonis kita yang babak belur, perhatiannya langsung disita oleh suara tajam dari gadis nakal itu yang memanggil namanya. Dia berdiri menjulang di atasnya, terganggu oleh keadaannya yang menyedihkan. Saat bertanya siapa dia sebenarnya, gadis itu semakin membentak. Perkenalan tidak relevan. Yang paling penting baginya adalah mengapa dia benar-benar menyerah kepada bajingan yang justru menghancurkan kehidupan adiknya. Pernyataan itu sebenarnya berfungsi sebagai peringatan baginya. Kita kemudian kembali ke Minjun yang berdiri di sisi sekolah yang tersembunyi. Dia sibuk menanyai bosnya, bertanya apakah dia menikmati video Ahjin. Bertentangan dengan apa yang diharapkan si rambut merah, bosnya meledak dalam amarah. Menonton seseorang dipukuli tidak lagi menarik. Artinya video tersebut tidak akan menjadi berita utama. Minjun bersikeras meminta sedikit kompensasi karena dia mengaku harus melalui banyak hal untuk merekam video itu. Tapi, keluhannya tidak mempan terhadap bosnya yang sama-sama bajingan, yang menuntutnya merekam sesuatu yang layak diunggah jika dia benar-benar ingin mendapatkan uang. Tiba-tiba, privasinya diganggu oleh gadis nakal berambut biru yang kita lihat. Sebelumnya, dia ketakutan saat gadis itu bertanya berapa harga video yang dia jual. Pria itu terlalu lumpuh untuk mengucapkan apapun. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mundur selangkah dan pelajari apa yang dia diskusikan dengan pemuda kita di atap. Saat dia membentak Ajin karena tidak berdiri melawan orang-orang yang menganiaya adiknya, pemuda itu mencibir. Dia merasa ironis bahwa dia mengungkapkan kekhawatiran tentang situasinya, di mana dia saat adiknya dianiaya oleh orang-orang yang dia bicarakan. Bagi Ajin, dia hanyalah salah satu dari mereka yang berdiri di latar belakang dan menyaksikan adiknya menderita. Setelah pemuda itu pergi, keheningan menyusul, diakhiri dengan gadis itu yang pergi. Meskipun dia punya banyak hal untuk dikatakan, dia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. Kemudian, kita menemukannya sendirian merenungkan situasi Ajin. Dia cukup yakin bahwa apa yang terjadi pada Liaeri akan segera terjadi pada kakaknya. Dia telah melihat bahwa Ajin adalah anak laki-laki dengan nyali sejati, mengingat bagaimana dia melawan para perekam bajingan itu pada hari kematian adiknya. Apa yang ingin dia katakan adalah bahwa Ajin tidak ditindas karena dia lemah, tetapi karena seseorang sengaja memperburuk keadaan untuknya. Tersangka terdekat yang dia miliki adalah anak laki-laki berambut merah itu. Dengan mengikutinya, dia pikir dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Begitulah cara dia akhirnya mengejutkannya saat dia sibuk berbicara dengan bosnya mengenai video terbaru Ajin. Dia sengaja melingkarkan lengannya di lehernya terus-menerus untuk menempatkannya dalam situasi yang rentan secara psikologis. Mengingat dia tertarik untuk mengetahui harganya, dia bersedia menjual informasi itu padanya. Saat dia menginterogasi berapa biayanya, bocah itu mengutip angka 500. Gadis itu kemudian mempersenjatai sisi femininnya untuk mendapatkan keunggulan dalam negosiasi. Si rambut merah bajingan itu melirik sekilas ke dadanya, serta pahanya yang tebal, dan menurunkan harganya menjadi 50. Itu adalah diskon yang luar biasa dengan harga dia membiarkannya meraba pantatnya. Tapi sebagai tanggapan, gadis itu akhirnya meraba wajah si brengsek dengan pukulan Mike Tyson, menjatuhkannya ke tanah. Dengan dia tersungkur, dia mengambil teleponnya dan berterima kasih atas kerjasamanya. Di kelas, Gitai memperhatikan Minjai telah absen cukup lama sekarang dan bertanya tentang hal itu. Anak muda Donald Trump versi murah kita. Tidak yakin kemana dia pergi, meskipun dia berasumsi dia pergi merokok. Gitai yang bosan bangun dan memutuskan untuk menemani Minjai untuk sesi merokok. Melihat bocah itu pergi tanpa izin, guru mulai
meneriakinya, tetapi bajingan ini tidak peduli. Gurunya hanyalah suara latar baginya. Saat dia menuruni tangga, dia bertemu dengan gadis nakal yang seksi yang sama. Gitae melihat ini sebagai kesempatan untuk akhirnya memuaskan keinginannya dengan memegang pantatnya yang lembut. Dia mencoba memulai percakapan dengan bertanya kemana dia pergi. Namun, gadis itu tahu cara menangani jenis sampah tingkat rendah seperti ini. Dia menerobos melewati pria itu, membuatnya kesal. Tepat saat itu, temannya juga tiba di tempat kejadian, benar-benar kehabisan napas. Tanpa membuang sedetik pun, dia berteriak pada anak buahnya yang bodoh untuk menangkapnya. Yah, Gitae yang oportunistik tidak mau mengikuti perintah, hanya untuk dibentak oleh bosnya. Gitae segera mulai berlari, tetapi tidak sebelum memperjelas bahwa dia mengharapkan uang sebagai kompensasi. Saat dia mendekati gadis itu dan mengulurkan tangannya yang kotor untuk menangkapnya, dia menggunakan insting ultranya untuk menyelinap pergi seperti mie basah. Dengan dia keluar dari jalan, anak buahnya menjadi korban momentumnya sendiri dan jatuh tersungkur. Untuk menambah sedikit garam pada lukanya, gadis itu mulai menikmati keadaannya yang menyedihkan, menyebabkan banteng yang sudah tidak sabar kehilangan ketenangannya lebih jauh. Dia berjanji untuk membunuhnya. Dialog yang terdengar seperti lelucon abad ini di telinganya. Dari arah lain, Minjae datang berbaris ke depan, berpikir dia bisa menangkapnya lengah, tetapi gadis itu cepat dan melompat keluar dari gedung melalui jendela. Minjae sangat marah pada anteknya karena gagal menangkap gadis biasa, meskipun dia sendiri benar-benar ditampar oleh gadis itu. Namun demikian, mereka berdua melompat dari gedung dan mulai mengejarnya. Saat dia berbelok ke sisi lain, semuanya berubah. Wanita itu benar-benar mengeluarkan hayabusanya dari udara tipis. Peristiwa tak terduga ini menakuti para preman itu. Mereka segera bubar dan menghindar sebelum ban panas itu meninggalkan tanda terbakar di pantat mereka. Wanita itu mengerem dengan gaya dan memamerkan ponsel cerdas Minjae yang masih dia miliki. Minjae bahkan tidak memikirkan teleponnya. Absurditas situasi ini telah membuatnya terkejut total. Memotong kembali ke pemuda kita, dia berjalan melewati koridor dengan wajah sedih yang sama. Dia bertemu gurunya, hanya menundukkan kepalanya, dan berjalan melewatinya. Lalu ada semua siswa yang berdiri di sana, berbisik di antara mereka sendiri. Mereka merasa tidak nyaman memiliki gangguan ini di sekitar mereka. Jika saja dia bisa pindah dari sekolah ini dan membiarkan mereka menghirup udara karena kehadirannya yang menyedihkan menyesakan. Orang-orang ini bahkan berspekulasi bahwa dia juga terlibat dalam kematian adiknya, alasan yang lebih kuat untuk membencinya. Saat Ajin sekali lagi mulai tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba tersentak oleh suara mesin yang menderu. Mengintip keluar jendela, dia memperhatikan gadis yang sama mengendarai sepeda motor. Gadis supel ini juga memperhatikannya dan melambai padanya dengan senyum lebar di wajahnya. Sesaat kemudian, trio preman bersatu kembali di tempat merokok biasa mereka untuk membalas dendam. Minjun tidak merasa nyaman berpisah dengan uangnya dan ragu untuk membayar Gitae apapun kecuali, namun dia tidak ingin hubungan mereka terkikis sepenuhnya, jadi dia menawarinya $50 untuk layanan terbarunya. Bersama dengan uang itu, Minjun dengan licik menambahkan isyarat penghargaan sederhana. Pria besar itu mengambil uang itu dan merespons secara timbal balik. Meskipun dia tidak terlihat senang, bahkan Minjun bisa merasakan tatapan sedih di wajahnya. Minjun bertanya apakah sejumlah kecil uang itu masalahnya, tetapi Gitae tidak mengakuinya. Dia hanya menyelipkan uang kertas itu jauh ke dalam sakunya. Minjun tahu betul bahwa ponselnya bernilai jauh lebih banyak daripada uang receh ini. Itulah sebabnya dia dengan tegas memerintahkan teman besarnya untuk menyeretnya ke bawah dan mengambil perangkat tersebut. Gitae tahu bahwa ini jauh di atas standar pembayarannya, jadi dia mencoba menolak dengan sopan. Namun, Minjun menaikkan taruhan dengan menawarkan 20 kali lipat dari pembayaran asli. 20 adalah ajaib. Angka yang secara instan mengirim pikiran Gitae ke keadaan euforia. Kakak itu benar-benar mulai gemetar memikirkan hal itu. Sial, anak yang tidak berpendidikan ini bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak nol yang akan ada dalam pembayarannya jika dikalikan 20. Temannya yang gemuk melakukan perhitungan mental dan mengutip 10 juta won sebagai pembayarannya. Begitu saja, pria yang pernah mengaku dia sedang mengalami waktu yang sulit untuk menangkap gadis itu sekarang siap untuk membuat anggota tubuhnya tidak berguna dan menjatuhkannya di kaki Minjun. Tanpa basa-basi lagi, Gitae membawa serta temannya yang seperti babi dan mereka berangkat untuk mendapatkan bayaran besar itu. Melihat antusiasme mereka terhadap pekerjaan itu, Minjun merasa sombong dan yakin bahwa gadis itu akan mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Sekali lagi, adegan berfokus pada pemuda kita, Ajin, berjalan menyusuri jalan kesepiannya. Setelah mendengar semua orang berspekulasi dan menyebarkan rumor palsu tentang dia akhirnya bisa berhubungan dengan adiknya yang mengalami hal yang persis sama saat itu. Rumor dan spekulasi begitu keras sehingga suaranya sendiri hilang dalam kebisingan dan tidak ada yang tertarik mendengarkan kebenaran. Sekarang setelah dia memikirkannya, mungkin dia salah berasumsi bahwa tidak ada yang mendengarkan. Gadis seksi itu mungkin salah satu dari sedikit yang menyadari ketidakadilan itu. Sebelum dia bisa mengungkap pencerahan ini lebih lanjut, dia dipukul oleh bagian dari belakang. Preman itu memamerkan layar ponselnya dan menuntut untuk mengetahui keberadaan gadis itu. Tentu saja, Aji mengenali wanita itu tetapi dia tidak yakin di mana dia sekarang dan dia tetap jujur tentang hal itu. Tapi si gendut itu tidak membelinya. Dia jelas melihatnya menuju ke atap, jadi tak perlu dikatakan bahwa dia menabraknya. Ajin tetap dalam keheningan yang dingin sementara Bagan terus mengganggunya untuk mendapatkan jawaban. Sekali lagi, jawaban Ajin tetap sama. Beban ini kemudian mencoba untuk menjadi akrab mengklaim bahwa Gitae bermaksud untuk meminta maaf kepadanya secara langsung dan ingin dia ikut sebentar. Agak memaksa, Donald Trump versi murah akhirnya menyeret Ajin yang kurang motivasi bersamanya. Beberapa saat berlalu dan kita melihat si gendut merasa sangat marah karena temannya sudah terlambat. Sementara itu
itu, dia menawarkan rokok kepada pemuda kita tetapi Ajin terlalu lelah untuk omong kosong ini dan mulai berjalan ke arah yang berlawanan. Bagan mencoba meyakinkannya bahwa Gitae akan berada di sini sebentar lagi tetapi Ajin tidak mau melakukan putar balik meskipun ada desakan. Ini membuat si lemak benar-benar marah dan dia mulai melewati batas. Ajin tidak menghargai agresinya dan menatapnya dengan niat berdarah. Bagan gagal membaca situasi dan menganggap kemarahan Ajin sebagai gertakan, berpikir dia hanya mencoba bertindak tangguh. Bajingan itu melangkah sejauh, meludahi wajah pemuda yang hancur itu sebelum mencoba melancarkan pukulan. Bertentangan dengan apa yang mungkin Anda pikirkan, pantas si lemak diselamatkan oleh gadis seksi yang sama. Gangguannya yang tiba-tiba mengejutkannya, tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa dia adalah gadis yang mereka cari. Wanita yang tampak tidak berbahaya ini berubah menjadi binatang buas dan memberikan pukulan telaknya. Wajah si lemak membuat darah mengalir keluar dari mulutnya. Satu pukulan itu saja membuat Bagan debu. Melihat peristiwa ini, anjing dipaksa untuk memperhitungkan mengapa dia terus mengikutinya. Pertama-tama, gadis itu memperjelas niatnya. Dia tidak tertarik padanya. Dia hanya mencoba mengisi kekosongan kesepian yang ditinggalkan oleh kesengsaraan. Ajin ingin dia memotong omong kosong dan mengungkapkan agenda utamanya. Tapi sebelum gadis itu bisa mengatakan apapun, bajingan kotor menembaknya dari belakang, memberikan pukulan telak ke bagian belakang kepalanya yang menyebabkan darahnya terciprat kemana-mana. Satu tembakan kepala itu membuatnya jatuh ke tanah, sementara bajingan yang melakukan serangan rendahan ini merasa kesal karena tongkat kayu lemahnya hancur menjadi serpihan saat terkena benturan. Ini bukan hanya satu preman. Ada seluruh rombongan sampah masyarakat, semuanya di sini hanya untuk satu tujuan. Yang memimpin serangan adalah Gitae, yang mencibir seperti hiena melihat gadis itu jatuh untuk dihitung. Satu orang membantu Baegan kembali berdiri. Teman-temannya senang karena memancing semua jalan ke sini, sementara Baegan merasa senang karena firasatnya benar. Ajin entah bagaimana terkait dengan wanita ini yang baru saja mereka hancurkan. Melanjutkan, mereka memutuskan untuk menyeretnya ke tempat persembunyian mereka untuk sedikit bersenang-senang. Jelas tidak mendaftarkan kemungkinan bahwa pemuda kita bahkan bisa menjadi ancaman bagi mereka. Mereka mungkin tidak mengetahuinya, tetapi badai mulai berkecamuk. Ajin kehilangan miliknya melihat gadis itu di lantai. Itu kabar baik bagi kita, tapi kabar buruk bagi anak-anak SMA yang kacau ini. Si Dumu. Gitae pikir aman untuk mendekati pemuda kita dan meletakkan tangan ramah di bahunya. Saat meminta maaf atas apa yang dia lakukan padanya di atap, bajingan itu menanamkan kaki kotornya ke paha lembut si nakal, menjadi bersemangat saat dia merasakan dagingnya yang empuk. Namun, emosi yang dirasakan pemuda kita justru sebaliknya. Gitae mengajukan pertanyaan penasaran, bertanya-tanya apakah dia mengenal gadis ini. Jawaban pemuda kita cukup dapat diprediksi, jenis respons yang tidak disukai Gitae. Sebagai tanggapan, Gitae meluncurkan pukulan balistik tepat ke perut Ajin yang benar-benar meremas paru-paru pemuda malang itu hingga ke tenggorokannya. Satu rudal balistik itu cukup untuk membuat pemuda kita menekuk di tanah. Kitty si bajingan tidak mau mundur kecuali dia mendengar respons yang dia inginkan. Ajin tampaknya mencapai titik nadirnya, dan tatapan menakutkan di wajahnya dengan jelas mengatakan semuanya. Gitae menganggap kepercayaan diri anak ini cukup mengganggu dan memberikan pukulan penghancur rahang lainnya karena memberinya tatapan sombong itu. Penyerang terus memukuli korbannya dengan tendangan dan pukulan. Bahkan teman-temannya berpikir bahwa Gitae melewati batas dengan tingkat keparahan pemukulan tersebut. Mereka sebenarnya takut anak itu mungkin tidak bertahan beberapa menit yang melelahkan ini. Namun, karena si lemak telah melihat Ajin dipukuli sampai hancur sebelumnya, dia tidak yakin apakah ini cukup untuk benar-benar membunuhnya. Memotong kembali ke Gitae, dia meraih anak yang rusak itu di kerah dan menuntut untuk mengetahui tentang gadis itu. Sangat memalukan bagi Gitae, pemuda kita membalas dengan anda yang solid dan terus menyangkal apapun afiliasi dengan wanita itu. Respons beraninya hanya memberinya satu lagi penghancur wajah, pukulan yang cukup keras untuk menabrak Ajin tepat di samping gadis itu. Gitae kemudian memerintahkan antek-anteknya untuk mengambil gadis itu serta menggeser telepon yang telah dia curi. Saat dia terbaring di sana tanpa gerakan, satu mengangkatnya seperti karung kentang, sementara yang lain akhirnya menemukan telepon yang mereka cari. Melihat ini, Gitae menjadi bersemangat berpikir mereka akan mendapatkan jackpot. Bahkan si lemak kehilangan miliknya atas jutaan won yang dijanjikan Min Jae kepada mereka. Namun, kebahagiaan mereka berumur pendek karena mereka telah melakukan kesalahan besar. Orang yang membawa gadis itu melaporkan bahwa dia telah berhenti bernapas. Berita ini datang sebagai kejutan besar bagi semua orang yang berdiri. Di sana, suasana yang dulunya penuh dengan energi positif telah berakhir menjadi keputusasaan. Mereka tahu bahwa jika dia mati, mereka juga mati. Orang yang memegang gadis itu panik dan membuangnya dari tangannya. Preman lain juga panik, ingin Gitae melakukan sesuatu, kalau tidak malapetaka menanti mereka. Gitae merasa terganggu dengan betapa menyedihkannya mereka menanggapi situasi tersebut. Mereka bukan gangster, panik karena spekulasi belaka. Bagi Gitae, tidak mungkin membunuh seseorang hanya dengan satu serangan. Dia menyarankan mereka memeriksa sendiri jika mereka ragu. Jantung si preman lemak berdegup kencang mendengar ini, dan dia mengambil tanggung jawab untuk memeriksa apakah dia masih hidup. Namun, Gitae ingin melakukan pekerjaan ilahi ini sendiri, jadi dia mendorong si lemak menyedihkan itu ke samping. Setelah mencubit jaketnya dari dadanya, bajingan itu siap untuk meraba payudaranya melalui branya. Tepat saat dia mengulurkan tangannya dan cukup dekat, gadis itu menanggapi dengan menggigit ibu jarinya. Tapi gigitan itu bukan penyebab utama kekhawatiran bagi Gitae. Itu adalah tendangan pemecah kacang yang dia kirim tepat ke permata keluarganya yang meninggalkan napasnya tersangkut di tenggorokannya. Saat rasa sakitnya, reseptor membanjirinya, menyebabkannya menekuk, dia memperluas serangannya dengan menghancurkan bajingan itu tepat di tenggorokan, menyebabkan dia merengek seperti sebelum bergabung dengan bosnya di tanah. Salah satu orang bodoh tidak menyadari gravitasi dari situasi yang dia alami saat ini, dan menganggapnya sebagai kesempatan
memutuskan untuk membuat nama bagi dirinya sendiri dengan mengalahkannya. Setelah meraihnya dengan rambut, dia mengulurkan tangannya untuk memberikan tamparan. Namun, gadis itu ternyata menjadi Bruce Lee berikutnya. Dia ninjanya jalan keluar dari genggamannya sebelum memutar tangan kotor bajingan itu. Jika Anda ingat dengan benar, bajingan merengek ini adalah Pang yang sama yang meretakkan tengkoraknya sebelumnya. Jadi dia berharap dia tidak marah tentang apa yang akan terjadi padanya. Karma adalah, dan begitu juga gadis ini. Dia menghancurkan lengan bajingan itu dan meninggalkannya merangkak di tanah dengan air mata kesakitan di matanya. Sementara itu, orang dengan kacang yang rusak juga terbangun dari kematian. Dia kesal dengan fakta bahwa dia hampir mengakhiri seluruh garis keturunannya. Melihat tongkat kayu runcing dan pecah, dia mengambilnya dan mengayunkannya padanya, membidik ujung bergerigi tepat padanya. Gadis itu takut karena alasan yang jelas. Orang gila ini benar-benar mencoba membunuhnya. Untungnya, Aji memukul kepala preman itu dengan alat pemadam kebakaran, benar-benar menjatuhkannya dengan satu pukulan yang menghancurkan itu. Setelah dewa preman turun untuk dihitung, teman-temannya yang sama-sama preman terkejut keluar dari pikiran mereka. Karena hanya ada 2 orang yang harus mereka tangani, jumlah mereka memberi mereka kepercayaan diri, dan mereka menyerang ke depan untuk menjatuhkan duo kita. Ajin tidak ada di sekitar lagi. Dia menarik pin dan menggunakan alat pemadam kebakaran, mencekik bajingan itu dengan ko-2 tebal. Mengambil keuntungan dari jarak pandang yang rendah, duo itu menarik diri keluar dari kabut dan mulai berjalan ke arah yang berlawanan sambil saling mendukung. Gadis itu kelelahan, tidak yakin apakah dia bisa berlari lebih cepat dengan kepalanya yang retak. Untungnya, mobilnya berada di tikungan. Setelah masuk ke dalamnya, dia memberi syarat agar Ajin masuk ke dalam. Begitulah cara mereka berdua berhasil bertemu dan melarikan diri dari tempat itu dengan Mercedes AMG-nya yang ramping. Ajin masih terkejut dengan peristiwa tak terduga ini, bertanya-tanya apakah dia bahkan memiliki SIM. Untuk membuat perkenalannya sederhana, dia memperkenalkan dirinya sebagai Pusat Dunia Maya, istilah yang jelas terbang di atas kepala pemuda kita. Dengan darah mengalir di kepalanya seperti keran yang rusak, dia tampaknya tidak dalam kondisi sempurna untuk menghibur pertanyaannya. Tetap saja, dia menjelaskan bahwa jenisnya disebut pengemudi di industri ini. Ajin salah mengartikan maksudnya, berasumsi dia hanya di sini untuk lebih mengawasi dan menginterogasi keluarga idola itu untuk mendapatkan berita utama lebih lanjut. Namun, gadis itu menyangkalnya. Ajin memperjelas ancamannya. Jika dia entah bagaimana mengetahui bahwa dia bahkan sedikit terlibat dengan kematian adiknya, dia akan memiliki celah bocor lain di kepalanya sebelum dia mengetahuinya. Wanita berani ini dengan berani memberinya tantangan terbuka untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, dia harus mendengarkan sisi ceritanya terlebih dahulu. Dia ingin mulai dengan menjelaskan situasi adiknya, tetapi sebelum kita mendengar sesuatu lebih lanjut, kita memotong ke Minje dengan cemas menunggu antek-anteknya kembali. Akhirnya, mereka memang kembali. Melihat mereka, Minje dengan cepat melompat untuk meminta telepon yang seharusnya mereka ambil. Gita yang berpikiran mati rasa menyajikannya kepada pelindungnya, yang menyambar keluar dari tangan pria itu seolah-olah telepon akan lari. Ketika dia memeriksa teleponnya, skenario terburuk yang dia takutkan telah terjadi. Gadis itu sudah mencuri semua video penyerangan yang dia dan teman-teman premannya sukar rekam. Meskipun dia sedikit lega bahwa bosnya, Hyong, tidak menghubunginya sementara itu. Kembali ke topik utama, dia menanya antek-anteknya tentang gadis yang seharusnya mereka tangkap. Sementara, Baegan tergagap, Gita tidak merasa senang untuk mengumumkan bahwa dia menyelinap pergi seperti mie basah. Wanita itu memiliki tipe Bruce Lee, pukulannya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan dia benar-benar memusnahkan siapapun yang berdiri di depannya, meskipun menderita cedera parah di kepalanya. Wahyu ini membuat Minje mencibir. Tidak heran orang-orang ini terlihat seperti atas. Pinata digunakan sebagai samsak. Baegan mencoba memperingatkan bosnya yang tidak serius bahwa mereka tidak berbicara. Wanita itu benar-benar memiliki beberapa gerakan licin di lengan bajunya. Hanya butuh satu pukulan baginya untuk menjatuhkan babi ini, jadi dia tahu bahwa wanita itu berbahaya. Minje meluangkan waktu untuk merenungkan situasi mereka yang menyedihkan. Seorang gadis muncul entah dari mana di sekolah mereka, lalu dia mengeluarkan Hayabusa, lalu dia mengalahkan semua orang. Semua ini terdengar seperti naskah melodrama Korea yang kacau. Sementara Minje tidak dapat menjinakkan tawanya, antek-anteknya lebih lanjut menjelaskan detailnya, mencatat bahwa Lee Ajin tampaknya tidak kenal dengan gadis itu. Bahkan Baegan berpikir bahwa itu memang terdengar seperti naskah flop dari film Bollywood beranggaran rendah, tetapi semuanya benar. Minje menggonggong pada mereka untuk mengirim setiap gambar atau bukti visual yang mereka miliki tentang gadis itu. Begitu Minje mengirim segalanya kepada bosnya, dia mencoba menghubungi. Dia yakin bahwa mereka akan mencapai besar dengan wanita ini. Kembali ke duo kita yang meluncur di jalan dengan mobilnya. Gadis itu bertanya padanya apakah dia tahu tuber baru yang mulai memposting semua hal yang salah mengenai adiknya. Hanya untuk konteks, tuber baru adalah versi YouTuber mereka. Nah, Jin tidak tahu siapa di balik semua ini. Gadis itu mengklaim bahwa dia memiliki beberapa petunjuk. Saluran yang disebut Gaiko TV adalah yang ada di belakangnya. Sepertinya Jin tidak terbiasa dengan kehadiran saluran ini, sangat membingungkan gadis itu. Lagi pula, saluran ini adalah nama besar di industri ini. Seseorang yang hidup di bawah batu atau tidak menggunakan tabung baru akan menjadi satu-satunya tipe yang tidak menyadari keberadaannya. Nah, Jin mengklaim bahwa dia memang menggunakan tabung baru secara aktif, tetapi hanya untuk menelusuri video kucing. Apa cat? Saya akan katakan. Kembali ke topik yang dibahas, gadis itu memutuskan untuk menjelaskan pekerjaannya dalam bentuk yang paling sederhana. Anda lihat, ada orang yang disebut rusak dunia maya yang sengaja berburu. Cerita kontroversial. Jika mereka tidak menemukan drama pedas, mereka membungkuk begitu rendah untuk membuat narasi palsu tentang kepribadian terkenal hanya untuk memicu kontroversi. Ambil adiknya sebagai contoh. Dia
Dia menjadi korban tak bersalah dari para perusak dunia maya yang mencari berita utama mendesis untuk menguangkan. Bekerja dengan kelompok kotor ini adalah operator yang disebut pengemudi. Orang-orang ini membantu perusak dunia maya menyelidiki, mengawasi, dan membuat bukti terhadap kepribadian besar. Sekarang, semuanya klik di pikiran Jin. Apa yang disebut pengemudi ini saat ini merangkak melalui sekolahnya menantikan untuk membuat cerita dan rumor palsu. Mereka adalah kelompok kotor yang sama yang menyebarkan kebohongan di sekitar Liari. Dia mengingatkannya tentang wawancara palsu itu, dengan dugaan korban penindasan Liari. Begitulah cara mereka menyebarkan rumor dan spekulasi palsu untuk mencemarkan nama baik target mereka. Setelah mengetahui bahwa sampah masyarakat ada di sekolahnya sekarang, dia ingin gadis ini membantunya menemukannya karena dia sangat ingin meremas keluar dari mereka dengan tangan kosongnya sendiri. Kita kemudian memotong kembali ke Min Jun yang melakukan panggilan telepon dengan besarnya. Bos, Jung Woo Hyung. Dia telah mengirim foto gadis itu kepadanya. Melihat bos yang dimaksud, saudara laki-laki itu terlihat seperti bos Yakuza tingkat akhir. Min Jun lebih lanjut memperluas detailnya, menyoroti bahwa dia baru saja muncul di sekolah dan mendekati Lee Jin. Mendengar ini, bos yakin bahwa itu akan menjadi nyata. Kali ini, bukannya membiarkan antek-anteknya yang merengek menangani situasi, dia memutuskan untuk turun tangan dan menanganinya secara pribadi. Untuk itu, dia memerintahkan anteknya untuk menyiapkan seragam sekolah ukuran besar. Min Jun dengan cepat merespon secara positif, siap mengikuti perintah bosnya. Saudara laki-laki itu berada di awan 9 mengetahui bosnya turun tangan secara pribadi. Dia yakin benar bahwa adalah mati sebagai baik. Bahkan antek-anteknya terkejut melihat itu puas. Seringai jahat di wajahnya. Mereka juga yakin bahwa Min Jun pasti mencetak cukup besar baginya untuk merayakan momen seperti ini. Di suatu tempat di daerah terpencil, Jin dan gadis itu tiba di sebuah rumah besar. Gadis itu melanjutkan untuk masuk ke dalam, sementara pemuda kita mengikuti. Meskipun dia merasa sedikit enggan untuk berjalan langsung ke properti pribadi orang lain. Melihat keraguannya, gadis itu sepenuh hati. Menyambutnya ke rumahnya, ingin dia merasa nyaman. Menyaksikan kemegahan tempat itu, siapapun akan terpukau dan memikirkan kembali situasi mereka. Dan pemuda kita tidak terkecuali. Gadis itu sangat lelah dan bersandar di sofa tanpa kehidupan, membiarkan tubuhnya beristirahat. Jin tiba-tiba menyadari sesuatu yang menarik. Ada potret keluarga bahagia bertiga, yang juga menampilkan gadis ini. Ini jelas berarti itu dia dan keluarganya di foto itu. Secara alami, pemuda itu ingin tahu apakah rumah ini miliknya. Gadis itu merespon secara positif, meskipun dia tidak akan menyebutnya tempat tinggalnya. Baginya, ini hanya cadangan, rumah aman yang terletak di dalam pegunungan, jauh dari mata yang mengintip. Ini berfungsi sebagai tempat persembunyian yang bagus. Pemuda itu masih menatap potret. Keluarga yang dulu bahagia, membuat gadis itu percaya bahwa dia hanya terpikat oleh kelucuannya. Pemuda itu tetap diam bahkan saat dia menggodanya, sangat mengganggunya. Gadis itu tidak suka bagaimana dia memperlakukannya dan bertindak seperti orang dewasa, meskipun dia yang lebih tua di sini. Kesal, dia mulai mencekiknya, ingin menunjukkan padanya siapa yang memanggil tembakan. Saudara laki-laki itu muak dengannya, dan mencabutnya jauh, membiarkannya jatuh ke tanah. Saat dia menggeliat kesakitan, orang saya meledak dalam amarah. Dia tidak suka fakta bahwa dia juga salah satu dari perusahaan dunia maya atau pengemudi itu, atau apapun sebutan mereka. Dia memiliki rumah besar dan mobil mewah, yang jelas menunjukkan bahwa dia bukan rata-rata Joe. Baginya untuk membantunya, dia pasti berpikir dirinya sendiri sebagai hotshot yang bertingkah seperti Robin Hood. Karena calon pedagang kesengsaraan ini tidak mau mempercayainya sedikit pun, dia akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan bom. Orang tuanya di foto itu, ya, mereka sudah mati. Penyebab kematian tragis mereka sama dengan adiknya. Mereka juga korban dari perusak dunia maya yang sama. Wahyu ini membuat anak laki-laki itu benar-benar terkejut, karena itu bukan sesuatu yang dia harapkan untuk didengar. Gadis itu berjanji untuk mengungkap dan memperluas detailnya, tetapi sedikit demi sedikit. Untuk saat ini, dia menyarankan dia menyegarkan diri dengan mandi air hangat yang layak. Beberapa saat kemudian, versi diskon Ken Kaneki ini membiarkan dirinya tenggelam dalam pikirannya saat berendam di pancuran air hangat. Dia mencoba mengingat semua kenangan indah masa lalu, kembali ketika dia hanya seorang anak kecil. Nama perusahaan yang dia perhatikan di latar belakang foto keluarga gadis itu menyimpan beberapa kenangan indah, tetapi Jin sepertinya tidak dapat mengingatnya dengan benar. Dari apa yang dia ingat, dia menyadari bahwa dia adalah pengisap besar untuk pangsit goreng yang dijual perusahaan ini saat itu. Dia akan selalu bersikeras ibunya membiarkan dia memakan barang habis pakai yang diproses secara berlebihan dan sangat tidak sehat ini. Tetapi dia selalu menunjukkan berlawanan. Pernah ada berita yang mengungkap bagaimana pangsit ini diproduksi menggunakan sisa makanan tidaluarsa. Karena dia sangat menginginkan pangsit, dia berjanji untuk mengambil yang buatan tangan. Meskipun adiknya sama kecil dan menggemaskannya seperti dia menunjukkan sifat kedewasaan di luar usianya. Dia tahu bahwa apa yang disukai kakaknya adalah sampah total. Komentar yang membuat marah protagonis kecil kita saat itu. Berita tentang perusahaan itu menggunakan bahan kadaluarsa untuk produk mereka ada di mana-mana. Skandal itu begitu membakar sehingga pemilik perusahaan itu lebih memilih untuk mengambil nyawa mereka sendiri daripada hidup di bawah tekanan berat masyarakat. Dan pemilik itu adalah orang tua gadis itu. Beberapa saat kemudian, kita sekali lagi melihat sekilas gadis itu menenggak bir dan menyegarkan diri dengan beberapa camilan setelah mandi yang memuaskan. Teman laki-lakinya bergabung dengannya dan mengambil pangsit untuk dimakan. Melihat bagaimana dia baru saja mulai makan tanpa meminta izin, gadis itu berasumsi bahwa dia pasti sangat menyukai pangsit. Ya, itu benar, dan Jin tidak ragu untuk mengakuinya.
menghentikannya, mendorong percakapan. Lebih jauh, Ajin dengan berani menuntut dia mengajarinya gerakan licin yang dia tahu. Dia ingin menjadi petarung pro seperti dia dan membalas dendam terhadap bajingan yang menganiaya keluarganya. Gadis itu menyukai semangatnya, tetapi ingin dia menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam hal ini. Lagi pula, dia berbagi tujuan yang sama, dan niat yang sama. Dan sejauh ini, dia belum mencapai tujuannya juga. Ajin tidak menyadari apa yang dia coba katakan. Gadis itu memutuskan untuk menyatakannya secara belak-belakan. Ini bukan hanya balas dendamnya, itu balas dendam mereka, dan mereka akan berada di dalam ini bersama-sama dari titik ini dan seterusnya. Sekali lagi, Ajin tidak tahu bagaimana kemitraan mereka akan bekerja. Gadis itu memutuskan untuk bertindak sebagai perisainya, sementara dia akan bertindak sebagai senjata pamungkasnya. Dia ingin dia menjadi tombak tajamnya, sementara dia menjadi perisai, menjaga mereka dari serangan panah yang datang. Ajin akan menjadi penyerang yang mencabik-cabik musuhnya. Ya, sejauh menyangkut Ajin, jika musuh memutuskan untuk mengeluarkan senjata, mereka sama baiknya dengan dimasak. Tentu saja, respons bodohnya menghancurkan gadis itu. Ajin meminta maaf atas lelucon kecil yang dia buat. Dia memahami implikasinya dan tidak berguna. Kedua golfball terus seperti ini sepanjang malam. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Ajin merasa hidup sejak kematian tragis adiknya. Dia juga memahami apa yang dialami gadis ini dan apa niatnya. Keraguan yang pernah dia miliki terhadapnya sekarang telah berkurang. Ini hampir tengah malam, dan kita menemukan Min-jae masih sibuk merencanakan tindakan mereka selanjutnya dengan antek-anteknya. Dia menugaskan anak buahnya yang bodoh tugas memancing gadis itu langsung ke Jung Gu-hyung. Namun, Gitai secara tidak langsung menunjukkan keengganannya dan keberatan dengan ide Min-jae. Dia menyarankan cara lain yang lebih mudah untuk menanganinya. Tentu saja, ini membuat Min-jae yang bodoh dan sombong menjadi marah. Dia benci bagaimana anjingnya mencoba mengoreksi tuannya. Tepat saat dia akan menghukum anteknya dengan memukulnya, Gitai meraih tangan bosnya yang marah di udara seolah itu bukan masalah besar. Gitai menjelaskan bahwa Min-jae yang diminta jauh di atas standar pembayarannya dan dia tidak menerima perintah kecuali dia mendapatkan jumlah yang seharusnya. Masih kesal, si rambut merah menarik tangannya dan berjanji untuk membayarnya jumlah yang pantas dia dapatkan. Meskipun dia butuh waktu karena dia hanya bisa membayar begitu Jung Gu-hyung mentransfer sejumlah dana kepadanya. Ya, Gitai tidak mau menerima kata pelindungnya untuk itu. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, sederhana saja. Sejauh yang dia pedulikan, Min-jae bisa memanggil pria bernama Jomu ini sendiri. Namun, Gitai mengusulkan rencana lain yang lebih aman. Mereka harus menggunakan metode lain untuk memancing keluar gadis itu. Kemudian mereka bisa memanggil Jung Gu-hyung dan biarkan dia berurusan dengan gadis itu. Min-jae memprotes karena dia merasa tidak bertanggung jawab untuk memanggil bosnya kecuali mereka memiliki alasan yang sangat kuat. Gitai lebih lanjut mengusulkan untuk menciptakan situasi itu. Jika mereka mengacaukan Ajin, dia yakin bahwa gadis berambut biru itu akan datang mengikuti dia. Dengan melakukan itu, mereka dapat mengumpulkan Jung Gu-hyung serta duo kita di tempat yang sama. Pagi berikutnya, tiba dan Ajin dibangunkan oleh panggilan telepon yang mengganggu tidurnya. Dia tidak hanya terganggu, tetapi dia mendapati dirinya terkejut ketika dia mengetahui bahwa orang di ujung telepon adalah Gitai. Lebih buruk lagi adalah bajingan itu akan mengacaukan ibunya yang sudah dirawat di rumah sakit. Untuk membuktikan poin mereka lebih lanjut, Gitai bahkan membagikan foto yang memamerkan tanda perdamaian di sebelah ibunya. Tubuh yang tidak sadar. Ini benar-benar membalikan saklar Ajin. Mereka juga menuntut dia membawa pacarnya, tetapi Ajin marah di luar batas dan menutup telepon. Dengan kebencian yang meluap, tekadnya untuk membalas dendam terhadap para perusak dunia maya itu semakin dalam. Dia bersedia menjadi tombak tajam yang diinginkan Saori. Kembali ke rumah sakit, sementara Min-jae sedang menggilingnya. Kuku dalam kecemasan, Gitai juga kehilangan miliknya karena Ajin terlambat. Min-jae hanya khawatir karena dia merasa memanggil bosnya di sini adalah kesalahan besar. Namun, Gitai yakin dengan rencananya. Jangan lupakan si lemak. Dia tampaknya menjadi satu-satunya orang waras di sini. Menyadari bahwa datang jauh-jauh ke rumah sakit untuk melecehkan seseorang dengan ibu penyandang cacat adalah mencapai titik terendah baru. Tepat pada saat itu, bos Min-jae yang menakutkan, Jong-u, tiba di bangsal. Bahkan satu detik pun tidak berlalu sebelum si rambut merah menganggukkan kepalanya ke bawah, memastikan dia memberikan rasa hormat yang pantas kepada seniornya. Namun, Jong-u berjalan melewati anteknya saat dia melihat sekeliling mencoba mencari tahu pengaturan ini. Untuk sesaat, matanya mendarat pada Gitai yang juga menundukkan kepalanya dengan hormat. Tapi, si besar, pria tidak di sini untuk omong kosong ini dan menuntut untuk mengetahui di mana itu. Si rambut merah dengan cepat merespons meyakinkan bosnya bahwa Jin sudah dalam perjalanan ke sini bersama pacarnya. Jumu kemudian bertanya mengapa mereka berada di sini dari semua tempat. Lagi pula, mereka seharusnya berada di sekolah, jadi tidak masuk akal bagi mereka untuk berdiri di sini di bangsal rumah sakit. Si rambut merah ragu untuk merespons. Tidak punya petunjuk bagaimana menutupi kekacauan ini. Namun, dia tidak perlu merasionalisasi situasi mereka karena Gitai mengklaim itu idenya. Pria besar itu berjalan ke Gitai dan mengajukan pertanyaan aneh bertanya-tanya apakah dia menjalankan rencana konyol ini demi uang. Dia menampar Gitai tanpa peringatan seolah-olah dia memukul balita. Lagi pula, dia seharusnya bertemu dengan gadis itu di sekolah, bukan di sini.
Gitai mencoba membela ide absurdnya mengklaim itu adalah cara paling efisien dan tercepat untuk membawanya keluar. Alasannya memberinya satu lagi tamparan karena itu bukan persis apa yang Jungwoo harapkan untuk didengar. Tamparan memalukan itu menyengat dan mereka lebih menyengat ego Gitai. Bahkan kedua golfball di sela-sela tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seolah-olah isyarat, pemuda kita tiba tepat pada waktunya. Anak laki-laki itu mengabaikan semua orang di ruangan itu dan bergegas dengan kecepatan kilat menuju tempat tidur ibunya. Melihat bahwa dia baik-baik saja, dia merasa lega sesaat. Mengarahkan perhatiannya ke preman di ruangan itu, dia mengkonfrontasi mereka karena drama mereka. Anjing teratas di ruangan itu juga mengalihkan perhatiannya ke siswa sekolah menengah ini. Dia tampak cukup senang bertemu Ah Jin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tentu saja, Ah Jin bingung tentang siapa badut ini. Jungwoo tidak tertarik menanggapi pertanyaan bocah itu. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto si Ori yang ingin Ah Jin merespons jika dia kenal dengan gadis itu. Ah Jin di sisi lain sibuk memerangi rasa penasarannya sendiri. Dia tidak hanya tidak menyadari karakter baru ini, tetapi dia juga memperhatikan bahwa preman-preman di sela-sela itu terlihat takut karena alasan aneh. Misteri bahwa orang-orang ini mengejar si Ori hanya membuat segalanya lebih rumit. Jungwoo memecah kesunyian dengan menunjukkan bahwa gadis di foto itu seharusnya menjadi pacar kita. Tentu saja, Ah Jin menyangkal asumsi seperti itu. Ya, itu tidak persis apa yang diharapkan Jungwoo untuk didengar. Pemuda kita menggandakan apa yang baru saja dia katakan. Gitae, orang yang menyarankan ide tentang gadis itu sebagai pacar Ah Jin, mulai berteriak pada pemuda kita, menuduhnya berbohong. Jungwoo sekali lagi ingin anak itu mengkonfirmasi apakah apa yang dia katakan itu benar, dan pemuda kita tetap tidak terpengaruh dari pendiriannya. Namun, Gitae terus menuduh Ah Jin berbohong. Untuk memverifikasi apakah Ah Jin berbohong, bajingan itu menatap pemuda kita dengan tatapan menakutkan dan mengancamnya dengan ibunya. Bahkan kemudian, Ah Jin tidak goyah. Melihat ini, Gitae berteriak lebih keras, mengancamnya untuk mulai menirukan kebenaran jika dia ingin hidup. Pada titik ini, Jungwoo telah mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia berjalan ke Gitae dan meraihnya di rambut seperti anjing. Kemudian menindaklanjuti dengan memberikan tamparan pipi yang menghancurkan lainnya. Satu pukulan itu meratakan pipi Gitae seperti pankek dengan darah meludah keluar dari hidungnya. Dari apa yang bisa dikatakan Jungwoo, Gitae tahu tentang pemuda kita, dan itulah yang tidak disukai Jungwoo tentang situasi ini. Dia benci ditipu dan dibohongi. Melepaskan hukuman ilahi dengan memberikan rentetan otak pengacau. Tamparan yang membuat bola semua orang naik ke tenggorokan mereka. Tamparan berlanjut sampai Gitae berteriak agar dia berhenti. Mengejutkan, pemukulan itu berhenti sejenak, memberi Gitae sedetik untuk bertanya mengapa dia tersedot seperti ini. Jungwoo melepaskan cengkeramannya pada rambut Gitae sebelum menjelaskan alasannya. Jelas bahwa Ah Jin mengakui dia tidak memiliki afiliasi dengan wanita itu, dan itulah satu-satunya alasan Gitae mendapatkan semua pemukulan itu. Tentu saja, pengganggu bodoh yang memar dan babak belur itu marah pada Ah Jin, berpikir dia menempatkannya dalam posisi sulit ini. Karena marah, dia melangkah sejauh menyerang ke depan dengan tinjunya yang menargetkan Ah Jin. Tetapi karena Jungwoo berdiri di antara keduanya, dia menggunakan gerakan licinnya untuk menyelinap dari serangan Gitae yang akan datang, dan kemudian mendaratkan jab yang menyayat perut, meninggalkan Gitae menekuk di tanah. Dengan ancaman yang diistirahatkan, Jungwoo beralih ke pemuda kita dan menanyainya dengan pertanyaan $1 juta. Pria menakutkan ini ingin Ah Jin merenungkan identitas pelaku yang membunuh adiknya. Ya, pertanyaan tak terduga itu memaksa anak laki-laki itu untuk berpikir di luar situasi saat ini. Pria itu sekali lagi meraih Gitae di rambutnya dan mulai memukuli dari dia, sambil memaksa Ah Jin untuk berpikir tentang siapa yang berada di balik rawat inap ibunya dan kematian adiknya. Pertanyaan-pertanyaan kuat ini akhirnya membuat Ah Jin mencari jawaban. Setiap rumor dan setiap pernyataan palsu yang dirilis terhadap Lee Ari, secara harfiah apapun yang tidak dia lakukan, dibuat oleh hanya dua bajingan-bajingan itu. Mereka adalah Gitae dan Min Jae, tapi sosok yang mengubah mereka menjadi iblis tanpa jiwa adalah si keparat Jungwoo ini. Dia membayar Min Jae untuk memalsukan bukti terhadap Lee Ari, dan Gitae adalah komplotannya yang juga kecipratan bagian dari bayaran tersebut. Para bajingan ini dengan senang hati menerima uang dari darah saudara perempuannya sendiri. Akhirnya, Jungwoo bosan menghajar samsak seukuran manusia ini. Meskipun jagoan kita sudah memahami sebagian besar masalahnya, dia masih harus mencari tahu satu hal lagi. Kenapa Jungwoo butuh video rekayasa, dan kenapa dia menargetkan adiknya secara khusus? Dia sangat haus akan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, Ah Jin mengumpulkan keberaniannya dan mengambil posisi melawan si brengsek ini, menuntutnya untuk membongkar semuanya. Sesaat, Jungwoo merasa terkejut, lalu dia mulai merasa geli melihat badut lemah ini merasa begitu berani. Perasaan emosional sang pemuda mengambil alih, dan dia melayangkan pukulan telak ke wajah si bajingan itu. Namun, secepat apapun pukulan itu, tidak ada artinya bagi bajingan menjulang yang bertubuh seperti tank ini. Sialan, dia bahkan tidak marah setelah dipukul. Dia menganggap upaya Ah Jin cukup menggemaskan dan mencubit pipinya seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang mudah tertipu. Bahkan monster sepertinya menyadari bahwa tidak pantas memperkeruh suasana di bangsal pasien, dan memutuskan untuk menunda konfrontasi mereka di lain hari. Dalam pertemuan berikutnya, Jungwoo berjanji akan menyebutkan nama pembunuh adiknya, tapi sekali lagi, itu sudah tidak penting lagi, karena anak lemah seperti Ah Jin tidak bisa berbuat
apa-apa. Dia berputar untuk pergi. Sementara, bokong jagoan kita mencium tanah setelah dia tersandung dirinya sendiri. Jungwoo memerintahkan bawahan berambut merahnya untuk memasukkan Gitai ke kursi roda dan menyeretnya keluar dari sana. Dengan itu, si kacung mulai mendorong kursi roda yang ditempati oleh tubuh pingsan Gitai. Sebelum keluar pintu, Jungwoo berjanji akan membocorkan semua detail menarik setelah ibunya terbangun dari tidurnya. Lagi pula, ibunya juga berhak mengetahui nama pria yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dengan kata-kata terakhir itu, Ajin ditinggalkan sendirian bersama ibunya di bangsal. Ya, sebenarnya tidak sendirian, karena aku hampir lupa tentang si gendut yang hampir menakuti jagoan kita sampai mati dengan mencoleknya dari belakang. Saat Ajin yang ketakutan berbalik, dia disambut oleh sosok gendut yang menangis bombay ini, meneteskan air mata seperti orang yang dipermalukan. Ajin bereaksi keras terhadap kehadirannya karena dia juga salah satu perundungnya. Si cengeng itu meminta maaf, mengaku dia tidak tahu bahwa semuanya akan menjadi kacau balau. Untuk menjelaskan dirinya sendiri, dia mulai mengungkap sisi ceritanya. Suatu hari, saat Baigan sedang menatap akun finger miliknya, dia tersentak kembali ke kesadarannya oleh tamparan keras dari Min Jae. Akhir-akhir ini, gadis yang dia incar tidak lain adalah Li Ari, adik jagoan kita. Dia adalah seorang idola yang baru saja pindah ke sekolah itu. Si rambut merah tidak mengerti kenapa penguntit ini mengambil foto seseorang yang bahkan tidak bisa dia impikan untuk digapai. Ternyata, si gendut itu sangat mendalami kultur Wish Girl, dan dia adalah salah satu pengelola akun penggemar. Jadi, pada dasarnya tugasnya adalah memotret para Wish Girl. Dia biasanya menerima DM di akun finger miliknya yang meminta foto, dengan pembeli yang bersedia membayar 100 ribuan untuk masing-masing foto. Dia menolak merendahkan diri serendah itu karena dia adalah penggemar Wish Girl sejati. Inilah saat rencana jahat lahir di kepala si rambut merah. Itu adalah kesempatan untuk kaya raya yang tidak bisa dia lewatkan, jadi dia mengancam Baigan untuk menyerahkan akun finger miliknya. 2 minggu berlalu, dan Min Jae terus mengawasi setiap gerak-gerik Li Ari. Dia telah benar-benar memahami jadwal dan rutinitas hariannya, hanya agar dia tidak melewatkan kesempatan apapun untuk mengambil foto. Akhir-akhir ini, tidak ada yang meminta foto Li Ari karena tumpukan gambar sebelumnya terdiri dari foto-foto yang sangat serupa, dan pembeli butuh sesuatu yang segar. Itulah sebabnya Baigan sering berakhir dipukuli karena tidak mendapatkan foto yang bagus. Suatu hari, si rambut merah menerima pesanan gambar khusus. Pembeli bersedia menawarkan harga 3 kali lipat jika foto diambil sesuai keinginannya. Meskipun si rambut merah tergiur oleh tawaran itu, dia juga skeptis karena dia hanya diberi waktu 60 detik untuk membuat keputusan. Min Jae semakin dilema, bertanya-tanya apakah seseorang sedang mengerjainya. Jadi, dia memutuskan untuk meminta pembayaran 100% di muka. Baru setelah itu, dia akan melanjutkan pesanan. Segera setelah dia mengirimkan detail akun, deposit sebesar 3 juta won masuk ke rekening banknya, sebuah kejutan yang membuatnya berkeringat. Dengan pembayaran yang dilakukan sesuai janji, Min Jae seharusnya mengirimkan gambar selama 10 hari berturut-turut dengan tenggat waktu ketat 24 jam. Min Jae masih tidak percaya. Apa yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Dia akhirnya meledak dalam kegembiraan gila karena merasa telah mendapatkan jackpot. Yang lebih membingungkan adalah fakta bahwa mengambil foto-foto itu sangatlah mudah. Singkatnya, Min Jae dibayar mahal untuk usaha yang nyaris tidak ada. Jadi, 9 hari berlalu dengan cepat dengan Min Jae rajin mengirimkan foto ke pelanggannya. Seperti orang waras lainnya, Baekhyun skeptis dengan pengaturan ini. Lagi pula, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk membayar mahal hanya untuk beberapa jepretan. Namun, Min Jae yang berpikiran sempit tidak mencurigai apapun. Dia membenarkan tindakannya dengan bersikeras bahwa tidak ada yang salah dengan mengambil beberapa foto yang tidak berbahaya. Saat itulah segalanya mulai menjadi jelas. Kliennya mulai meminta foto Li Ari yang menyertakan adegan spesifik, seperti dia harus tersenyum di foto, dia harus memegang rokok, dan dia harus terlihat seolah-olah sedang nongkrong dengan preman wanita. Tentu saja, instruksi spesifik ini membuat si rambut merah benar-benar bersemangat. Setelah terbiasa dengan pekerjaan mudah, instruksi ini terasa sedikit menuntut baginya. Tapi sekali lagi, dia tidak punya pilihan karena dia sudah dibayar untuk pekerjaan ini sebelumnya. Dia memutuskan untuk mengirim jepretan acak saja. Namun, dia segera dihantam oleh kenyataan yang mengerikan. Dia tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah dia setujui karena setiap tindakannya dipantau oleh kliennya. Kliennya bahkan memiliki fotonya yang saat ini sedang duduk di taman. Min Jae secara naluriah mulai berkeringat menyadari bahwa dia sedang dalam masalah besar. Si bodoh ini bahkan mengekspos namanya saat dia mengirim detail rekening banknya. Kliennya bahkan tahu Min Jae sedang melihat sekeliling dengan putus asa mencoba menemukan pria yang mengawasinya. Bagaimanapun, karena Min Jae menyadari bahwa dia sudah terlanjur basah, dia memutuskan untuk menegosiasikan harga untuk batch terakhir jepretan yang seharusnya dia kirim. Dia bahkan berjanji untuk membagikan video yang layak tentangnya jika dia dibayar ekstra. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik darinya di sekolah ini. Dia menunggu dengan tidak sabar tanggapan kliennya tentang apakah dia menerima tawarannya sebesar 900 ribuan untuk batch terakhir foto dan video. Klien itu menggoda keserakahannya dan akhirnya mematahkan ekspektasi Min Jun dengan mengiriminya angka bulat sebesar 1 juta won. Min Jun bahkan belum pulih dari keterkejutannya ketika kliennya menjatuhkan kejutan lainnya. Jika Min Jun memberikan hasil yang bagus, dia akan dihadiahi 1 juta won lagi. Seperti yang kalian lihat, itu adalah gerakan yang lambat dan disengaja, yang benar-benar mendorong Min Jun untuk mengambil jalan iblis. Bahkan teman gendutnya benar-benar takut pada temannya saat ini. Hari berikutnya tiba ketika Li Ari mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok gadis yang benar-benar berandalan. Mereka menggoda gadis itu dengan lelucon halus dan menyanyikan
menyanjungnya dengan pujian. Lagi pula, dia adalah seorang idola karena suatu alasan. Gadis-gadis berandalan ini sengaja berlaga akrab. Begitu mereka mengendalikan situasi, salah satu gadis memutuskan untuk membawa Lee Ari bersama mereka ke kantin. Gadis itu meraihnya dan menyeretnya paksa bersama mereka. Karena Lee Ari belum pernah ke kedai makanan sebelumnya, dia bersemangat untuk berkunjung. Fakta ini sangat mengejutkan bagi gadis berandalan itu. Dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa Lee Ari tidak punya teman. Ini memberi wanita berandalan itu kesempatan sempurna untuk mendekat dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Hayoung. Dan beginilah cara gadis-gadis itu akhirnya memenangkan hati Lee Ari, yang merupakan mangsa yang tidak curiga dan gagal melihat jebakan yang menjeratnya. Baegan, di sisi lain, sedang menonton semuanya terjadi terhadapnya. Saat itu, Baegan tidak yakin harus berpikir apa tentang situasi tersebut. Di satu sisi, dia bisa melihat idola favoritnya dari dekat, tetapi di sisi lain, dia adalah komplotan yang bersekongkol di belakangnya. Ini membuat Baegan bimbang di antara dua emosi yang berbeda dan berlawanan. Beberapa hari berlalu, dan gadis bernama Hayoung itu memancing Lee Ari ke belakang gedung sekolah setelah berpura-pura membawanya ke kantin. Saat Lee Ari bertanya apa yang mereka lakukan di sana, Hayoung memainkan kartunya dengan baik dan menunjukkan tanda memar di lehernya. Penipu itu mulai melontarkan cerita sedih tentang bagaimana ayahnya yang mabuk memukulnya tadi malam. Begitu dia memiliki kendali penuh atas situasi, dia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Dia mengeluarkan sebatang rokok yang seharusnya dimaksudkan untuk meredakan stres mentalnya. Karena Lee Ari adalah temannya, dia juga menawarkan sebatang rokok padanya, ingin Ari menemaninya. Dia mengklaim dia akan merasa lebih baik jika mereka merokok bersama. Tentu saja, Lee Ari ngeri memikirkan tentang merokok, tetapi Dewi manipulatif itu menghasutnya sedemikian rupa sehingga Lee Ari bahkan tidak sadar sebelum dia meraih rokok itu. Saat itu juga, yang lain juga muncul di tempat kejadian, semuanya ada di sana untuk semakin menghasut gadis malang itu. Sementara gadis-gadis itu mengelilingi Lee Ari, membuatnya merasa tidak nyaman dengan semua manipulasi dan hasutan mereka. Si rambut merah itu merekam semuanya. Dan begitulah cara Min Jun menyelesaikan video laporan berita pertamanya. Kembali ke masa sekarang, jagoan kita terpana mendengar sisi cerita ini, dan dia penasaran dengan apa yang dimaksud si gendut dengan laporan berita. Sosok gendut yang cengeng itu masih menangis seperti anak kecil sambil menjelaskan lebih lanjut bahwa tugas mengambil foto dan video yang diminta Yungwoo disebut pelaporan. Ah Ji mencengkeram keras si sampah itu dan menuntutnya untuk membongkar rahasia lainnya juga. Tepat pada saat itu, Siun memasuki percakapan. Saat matanya mendarat di wajah kotor si gendut ini, dia benar-benar kesal dan seolah berteleportasi dari tempatnya hanya untuk menendang si keras kepala ini, memastikan dia pingsan. Sementara gadis itu merasa sangat senang setelah melampiaskan kekesalannya dengan tendangan pematah rahang itu. Bokong Ah Ji mencium lantai saat kenyataan dari situasi tersebut mulai meresap. Dia merasa sangat putus asa setelah mengetahui tentang pelaku di balik situasi ibu dan saudara perempuannya. Dia akhirnya tertawa gila, tidak tahu bagaimana dia akan melindungi ibunya jika perbajingan itu mengejarnya. Siun akhirnya menyadarkannya dari situasi hiruk-pikuk tersebut. Namun, tekanan mental yang dialami Ah Jin membuatnya pingsan. Beban dari semua itu terlalu berat untuk ditanggung oleh hatinya yang lemah. Di tempat parkir rumah sakit, jagoan kita beristirahat di dalam G-Wagon milik Siun sementara dia sibuk melaporkan inti situasinya kepada seseorang melalui telepon. Setelah meyakinkan penerima bahwa semuanya berjalan lancar, dia berjanji akan segera mengunjungi mereka bersama teman barunya. Dengan itu, dia menutup telepon dan mengalihkan perhatiannya ke Bagan, memerintahkannya untuk melangkah sedikit lebih dekat. Tidak mengejutkan, pria itu gemetar ketakutan, mencemaskan hal terburuk. Dengan enggan, dia mendekat ke wajahnya sesuai perintah. Iori mulai mengamatinya, tidak yakin apakah bijaksana untuk mempercayai cerita yang baru saja dia berikan kepada mereka. Dia bahkan mengancam si babi itu dengan konsekuensi mengerikan jika dia ketahuan berbohong. Putus asa, Baegan bersikeras mencoba meyakinkannya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Karena Iori tidak punya banyak hal lain untuk dipegang, dia memutuskan untuk mempercayai kata-katanya untuk sementara waktu. Dia bertanya apa rencananya selanjutnya. Dia tidak terlalu senang mengakui bahwa temannya Gitai dipukuli habis-habisan. Jadi sudah jelas bahwa orang itu tidak bisa beraksi untuk saat ini. Adapun si brengsek Min Jae, ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya tidak tanpa kekuatan kasar Gitai. Ini hanya menyisakan dia, dan dia segera mendapatkan jitakan cepat di kepala dari Iori. Dia ingin si sampah ini membayar atas kekacauan yang dia lakukan bersama teman-temannya yang sama sampahnya. Tentu saja, Baegan mulai meneteskan air mata seperti bocah dan berjanji akan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia juga memastikan untuk meminta maaf padanya atas kesalahannya. Namun, Iori memperjelas bahwa bukan dia yang berhak menerima permintaan maaf. Itu adalah pria yang sedang beristirahat di G-Wagon, dan jangan lupakan saudara perempuannya. Bahkan jika dia sudah di surga, dia juga layak mendapatkan permintaan maaf. Adegan kemudian tiba-tiba beralih ke bangsa rumah sakit tempat ibu Ah Jin dirawat. Mengejutkan, dia akhirnya sadar kembali, hanya untuk menemukan 3 bajingan menjulang di atas tempat tidurnya. Itu adalah Junggu dan anak buahnya yang ada di sana untuk mengintimidasi pasien malang itu sampai mati. Mereka sedang merekam video saat si bajingan Junggu bersiap untuk menghujaninya dengan tamparan. Sementara itu, Ah Jin melihat semuanya terungkap dari luar pintu, berdiri di sana tanpa daya. Bahkan arwah saudara perempuannya yang sudah meninggal muncul entah dari mana, menghantuinya dengan pertanyaan suram yang telah dia tanyakan pada dirinya sendiri selama ini. Kenapa dia hanya berdiri di sana alih-alih melakukan sesuatu? Untungnya, penderitaan mutlaknya berakhir saat matanya terbuka lebar di dunia nyata, dalam keadaan kehabisan napas. Iori juga ada di ruangan itu, dengan sinis berharap dia tidur dengan nyenyak. Lagi pula, tempat tidur yang dia tempati konon adalah model yang persis sama dengan yang dimiliki Drake
break di rumah megahnya di Toronto. Sementara gadis itu sedang dalam suasana hati untuk bercanda, Jin menerjangnya. Dia masih terguncang setelah melihat ibunya ditampar dengan keras oleh Junggu dalam mimpi buruk yang mengerikan itu. Dengan rasa takut yang mendalam terpancar di wajahnya, dia berteriak padanya, menuntut untuk tahu apakah ibunya baik-baik saja. Dia benar-benar takut Junggu akan benar-benar mengejarnya. Gadis yang acuh tak acuh itu tidak peduli. Ludah yang terbang dari mulutnya dan mendarat tepat di wajahnya adalah sesuatu yang tidak akan dia toleransi. Jadi, untuk menutup mulutnya, dia mendorongnya kembali, menjatuhkannya ke tempat tidur. Untuk memanaskan suasana lebih jauh, dia memanjat di atasnya, menempatkan bocah itu dalam posisi yang sangat rentan. Dia hanya ingin pria ini menenangkan dirinya. Ibu yang sangat dia khawatirkan sudah dipindahkan ke lokasi yang aman dengan batasan masuk yang ketat. Singkatnya, Jungwoo dan anak buahnya tidak bisa menyentuhnya. Sekarang setelah kekhawatiran mendesak Jin telah hilang, ada hal lain yang membuatnya merasa sangat canggung. Ya, dia benar-benar mendudukinya, dan dadanya yang berat menggantung tepat di depan wajahnya, menempatkan Jin dalam posisi yang sangat sulit. Menyadari betapa tidak nyamannya dia, SIRI memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan mulai menggodanya lebih jauh lagi. Bagi orang cabul sepertinya, ini sudah terlalu berlebihan untuk ditangani. Puncaknya adalah ketika dia mulai menggelitik telinganya dengan napas hangat, membuat meteran nafsunya memuncak. Bocah itu tidak tahan lagi dan benar-benar menghempaskannya dari tempat tidur. SIRI, di sisi lain, sangat menikmati dirinya sendiri. Dia telah menemukan sebuah saraf sensitif yang bisa dia cubit kapan saja dia butuh hiburan. Terlepas dari itu, dia bisa tahu Jin merasa lebih baik yang dikonfirmasi oleh bocah itu. Dia akhirnya bangkit dan memutuskan untuk tidur sendiri, karena masih banyak waktu sebelum matahari terbit. Setelah berjanji untuk menjelaskan situasi mereka saat ini secara detail setelah mereka bangun, dia mematikan lampu kamarnya dan pergi. Keluar, Jin merosot kembali. Meski dia mengaku baik-baik saja, sebenarnya tidak. Beban dari seluruh cobaan itu membuat otaknya mati rasa, menyebabkan matanya berlinang air mata. Sejujurnya, bahkan SIRI tahu dia belum sembuh dari traumanya. Dia hanya menguji kesabarannya sambil menunggu tepat di luar pintunya. Tetap saja, ratu yang lancar itu sepenuhnya siap untuk menghiburnya dengan kehangatan tubuhnya jika dia meminta. Tapi itu adalah jenis kesempatan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh pria beta sepertinya. Hari baru dimulai dengan guru yang mengekspresikan kekecewaan mendalam atas siswa yang membolos sekolah. Terlebih lagi, rumor bahwa Gitai diduga mengalami kecelakaan mobil hanya membuat guru semakin skeptis. Dia bisa melihat kedisiplinan sekolah mulai kacau dan menuntut perwakilan kelas melaporkan setiap siswa yang kedapatan melakukan hal mencurigakan. Mendengar pengumuman pengawasan ketat ini membuat Bagen berkeringat dingin. Minjun, sementara itu, benar-benar santai dengan situasi tersebut. Begitu kelas berakhir, Bagen masih mencoba memproses segalanya. Jadi, dia benar-benar ketakutan setengah mati saat Minjun mencengkeramkan tangannya di atas bahunya. Si pria besar itu ingin mengobrol sebentar, membuat pria malang itu mencemaskan hal terburuk. Adegan kemudian beralih kembali ke hunian mewah Seori, di mana keduanya sedang sarapan. Di tengah suapan, Seori tiba-tiba teringat ini hari Senin, artinya mereka seharusnya ada di sekolah. Dia segera mengeluarkan ponselnya, meniru sepupu Jin, dan meyakinkan guru bahwa Jin sakit dan butuh izin sehari. Dengan ketidakhadirannya yang dimaklumi, Seori memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan mengajari Johni pemiliknya sesuatu yang baru. Itu benar, dia akan mengajarinya cara bertarung melawan orang-orang seperti Jungwoo, jenis sampah yang menghancurkan hidup adik perempuannya. Jin, bagaimanapun, sudah benar-benar yakin dia tidak punya peluang melawan Jungwoo, tidak peduli apa yang dia lakukan. Gadis itu dengan cepat mengingatkannya pada tekadnya. Sebelumnya, bagaimana dia benar-benar memintanya untuk mengajarinya beberapa gerakan agar dia bisa melindungi dirinya sendiri. Sebagai permulaan, dia berencana untuk membimbingnya melalui dasar-dasar. Tapi sebelum melompat langsung ke pertarungan fisik, dia memastikan untuk menanamkan beberapa teori ke dalam dirinya. Mengambil posisi guru sejati, dia memberinya kuis mendadak. Apa sebenarnya yang dilakukan Cyberwrecker? Bahkan Jin sedikit terkejut melihatnya benar-benar mengubah suasana hatinya secara total. Menyingkirkan gangguan itu, dia menjawab bahwa Cyberwrecker adalah tipe orang yang mempermalukan target mereka di internet. Namun, dia benar-benar tidak tahu apa tujuan akhir mereka. Apa yang sebenarnya mereka capai dengan melakukan omong kosong ini? Dugaan terbaik yang bisa dia berikan adalah mereka hanya ingin meraup penayangan YouTube. Di luar itu, mereka mungkin hanya mendapatkan kesenangan dari membodohi orang-orang yang lemah. Meskipun gurunya menghargai jawaban itu, dia tetap memutuskan untuk menghadiahi Jin dengan tendangan tinggi tak terduga yang diarahkan tepat ke wajahnya. Bocah itu buru-buru menghindar, nyaris menyelamatkan wajahnya agar tidak menjadi berantakan. Saat dia sibuk mengeluh tentang serangan mendadak itu, Seori dengan santai mengingatkannya bahwa ini adalah bagian dari latihan fisiknya. Tentu saja, Jin mengira gadis itu sudah gila, tapi dia tidak diberi sedetik pun untuk berdebat sebelum Seori melancarkan serangan kaki menyapu lainnya, yang hampir tidak bisa dia hindari dengan merunduk lagi. Dia meleset, jangan khawatir, gadis gila itu menerjangnya untuk ketiga kalinya seolah Jin berutang uang padanya. Kali ini dia datang dengan kepalan tangan terkepal yang diarahkan tepat ke hidungnya. Pukulan itu mendarat tepat sasaran. Satu-satunya hal adalah Jin yang ketakutan berhasil menempelkan buku di atas wajahnya pada milidetik terakhir. Jika tidak, otaknya akan benar-benar hancur. Seori akhirnya tenang, siap mendengar apa yang ingin dia katakan. Bocah itu memprotes keras bahwa dia tidak setuju untuk ini. Yang dia inginkan hanyalah belajar tentang Cyberwrecker. Keluhannya menyebabkan gadis itu meledak dalam tawa, tepat sebelum dia benar-benar menusuk wajahnya dengan serangan yang ditempatkan dengan sempurna. Adegan kemudian segera beralih ke Minjae dan teman gendutnya yang sedang mengobrol sebentar. Baegan berlutut, benar-benar muak dengan seluruh situasi ini. Dia ingin mengundurkan diri dari posisinya sebagai perundung dan
memohon Min Jae untuk melakukan hal yang sama. Permohonan tulus Baegan terdengar seperti sebuah lelucon lucu bagi Min Jae, yang secara halus mengancamnya dengan konsekuensi jika dia mundur. Tetap saja, pria malang itu memohon. Dia bahkan bersedia menyerahkan seluruh uang sakunya dan bertindak sebagai pesuruh pribadi Min Jae, asalkan mereka berhenti dari pekerjaan kotor ini. Min Jae, di sisi lain, tidak sedikit pun tertarik dengan ide itu. Menilai dari tatapan setan yang dia berikan pada Baegan, sudah jelas bahwa pria malang itu tidak akan mendapatkan jalan keluar yang mudah dari kekacauan ini. Kita kemudian kembali ke jagoan kita Ajin dan hidungnya yang berantakan. Dari permainan kejar-kejaran brutal mereka, Saori berhasil menyadari satu hal. Ajin sebenarnya memiliki refleks seperti ninja. Apa yang sangat kurang darinya, bagaimanapun, adalah keterampilan untuk membalas dengan serangan balik. Ajin tidak menganggap dirinya yang memiliki masalah keterampilan. Dia yakin metode pengajarannya pada dasarnya rusak. Mengabaikan keluhannya, gadis itu mengalihkan perhatiannya ke layar laptopnya. Ingin dia mengamati umpan klik video yang sangat dioptimalkan ini yang hampir tidak bisa ditolak orang untuk diklik. Umpan klik inilah yang menyalurkan lalu lintas besar-besaran menuju video yang diunggah, dan dengan lalu lintas tinggi datanglah pendapatan iklan yang sama tingginya. Siaran langsung juga berfungsi sebagai alternatif yang menguntungkan untuk meraup uang gila, terutama karena kreator dapat memeras penonton mereka dengan mengemis donasi dan super chat. Akal sehat mendikte bahwa para cyberworker ini melakukannya murni demi uang, tetapi Saori merasa beberapa dari mereka melakukannya hanya demi sensasi gila semata. Dia kemudian mengungkit Min Jun, mulai besok, dia ingin Ajin menyelidiki bajingan itu dan menggali lebih banyak petunjuk tentang Jungwoo dalam prosesnya. Terlebih lagi, dia dengan tegas memerintahkannya untuk tidak melewatkan latihan fisik sepulang sekolah, mencatat bahwa dia telah secara khusus memilih gym taekwondo bahasa Inggris untuk dia datangi. Keesokan harinya saat kelas, Aji mengamati Min Jun seperti elang. Dia benar-benar gemetar dengan kebencian yang tak terkendali terhadap si perundung yang nyaris tidak bisa dia tahan. Dia sangat ingin membuat bajingan ini mengaku atas setiap kejahatan yang telah dia lakukan. Sementara itu, Saori juga memantau pergerakan Min Jun dari gedung sebelah menggunakan teleskop. Sambil terus mengawasi, dia secara bersamaan meladeni panggilan telepon dari seniornya. Senior itu kesal pada dirinya karena merahasiakan keterlibatan Ajin. Namun, gadis itu berargumen bahwa tidak ada waktu untuk memberitahunya, mengingat betapa sibuknya beberapa hari terakhir. Terlepas dari itu, penelepon ini, yang menggunakan nama Mega Wale, menyimpulkan bahwa Jungwoo adalah ikan besar yang benar-benar perlu mereka goreng. Fakta bahwa si keparat ini adalah petarung seni bela diri campuran sungguhan sebelum beralih ke karir YouTube-nya yang sampah hanya membuat tindakannya saat ini semakin mencurigakan. Kembali ketika dia mengejar karir MMA-nya, pria itu memiliki sifat yang sangat gila sehingga dia akan terus memukuli lawannya lama setelah mereka menyerah. Karena itu, Mega Wale secara eksplisit memperingatkannya untuk menghindari konfrontasi fisik langsung dengan Jungwoo. Setelah memperingatkannya sedikit lebih banyak tentang situasi berbahaya yang dia hadapi, dia akhirnya menutup telepon. Saori, seperti biasa, menepisnya karena menganggap pria itu terlalu protektif. Maju cepat ke setelah sekolah, dan kita menemukan Min Jun dipojokkan dengan agresif ke dinding, diinterogasi oleh Ajin. Jagoan kita ingin dia membongkar semuanya terkait keterlibatannya dalam kematian adiknya. Namun, Min Jun hanya menundukkan kepalanya, bibirnya terkatup rapat. Tepat saat Ajin akan kehilangan kesabarannya sepenuhnya, pertunjukan pemenang Oscar terbesar abad ini dimulai. Bajingan Min Jun itu mulai meneteskan air mata buaya yang deras, dengan penuh isak mengakui bahwa dia pantas menerima hukuman mutlak atas kejahatannya. Tentu saja, Ajin tidak datang ke sini untuk menghadiri pesta kesedihan. Dia ingin jawaban yang pasti. Dan tepat saat kemarahan Ajin mencapai titik didih, si bajingan itu meningkatkan performanya hingga level 11. Dia secara terbuka menyerahkan nyawanya kepada Ajin, mengklaim dia bersedia menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kematian saudara perempuannya. Ajin benar-benar kehilangan akal, menuntut bajingan itu untuk menghentikan akting menyedihkan tersebut. Lagi pula, dia benar-benar tidak siap menghadapi perundung sampah ini mulai merengek seperti balita yang trauma. Ajin memutuskan untuk membiarkan si bajingan itu lolos untuk saat ini, meski tidak tanpa peringatan keras. Jika Min Jun pernah menunjukkan wajahnya di depannya lagi, dia tamat. Min Jun terus mempertahankan akting kelas Bollywoodnya, merosot di atas lututnya dan terus memohon. Akhirnya, Ajin berhasil menelan amarahnya, berbalik untuk pergi. Begitu Ajin akhirnya menghilang dari pandangan, kita melihat lebih dekat pada Min Jun yang seharusnya hancur, yang baru saja memohon untuk nyawanya. Senyum yang sangat menyeramkan perlahan melebar di wajahnya, diikuti oleh tawa gelap. Ini adalah indikasi yang sangat jelas bahwa dia telah secara resmi mempermainkan Ajin seperti alat musik. Si bodoh itu dengan konyol mendekatinya, benar-benar berpikir dia bisa memeras jawaban yang dia inginkan. Dan jangan lupakan tentang Baegan yang bersembunyi di dekatnya, diam-diam merekam setiap detik pertemuan itu di ponselnya. Dia bergegas mendekat dan menyerahkan ponsel itu kembali ke Min Jun. Rekaman yang baru saja diambil Baegan sangatlah memberatkan. Itu membuat Ajin terlihat seperti penjahat yang tidak waras, sementara Min Jun tampak tidak lebih dari seorang siswa yang tidak bersalah dan tidak berdaya yang layak mendapatkan belas kasihan dan kasih sayang. Si bajingan itu memberikan pujian besar kepada Baegan karena telah menangkap mahakarya sinematik tersebut. Sekarang, kalian mungkin sudah siap untuk mengarahkan semua kebencian kalian pada si gendut itu karena melakukan ini, tapi lihatlah wajahnya. Wajah pria malang itu benar-benar hancur. Sebuah kanvas memar yang dengan sempurna mencerminkan pukulan kelas master yang diberikan Min Jun padanya sebelumnya. Melihat video itu, Min Jun sangat yakin bahwa bukti ini akan
dilakukan. Lebih dari cukup untuk menjebak Ajin dengan sempurna sebagai perundung utama di sekolah. Kita kemudian kembali ke jagoan kita, menghabiskan waktu luang sendirian di atap sekolah. Tepat pada saat itu, Seul muncul, mempertanyakan suasana hatinya yang murung. Ajin, bagaimanapun, lebih ingin tahu kenapa dia repot-repot muncul. Menyadari tangannya yang memar, dia secara alami menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Ajin berbohong, mengklaim. Dia baru saja terpeleset dan jatuh dengan keras, dan dengan keras kepala bersikeras agar dia berhenti mengganggunya. Tentu saja, gadis itu marah. Tidak hanya dia berbohong secara terang-terangan, tapi dia juga secara aktif mencoba mengabaikannya. Dia meledak dalam kemarahan besar. Dia bisa dengan mudah tahu Ajin baru saja berkelahi, sesuatu yang dengan tegas dia larang. Bahkan jika dia membanggakan refleks seperti dewa, dia masih bayi ketika datang ke pertarungan yang sebenarnya. Bocah itu mengabaikan ceramahnya dan memperingatkannya untuk segera pergi dari sana. Sekolah sudah dalam siaga tinggi mencari orang luar dan pembuat onar, dan jika dia tertangkap, keadaan hanya akan menjadi lebih rumit. Mengalihkan topik, Sayori menanyainya tentang penyelidikannya. Apakah dia berhasil menggali petunjuk tentang sifat asli Yunggo dan Minjun? Lucu dia menanyakan itu. Seperti yang sudah kita ketahui, Ajin jelas-jelas baru saja bertemu dengan bajingan itu. Dia menjelaskan bagaimana Minjun hancur dalam tangis dan meminta maaf. Ajin mengaku dia sangat ingin memukuli si bajingan itu sampai mati, tapi dia terpaku, merasa bingung dan benar-benar tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Sayori menyadari bahwa hatinya yang lembut telah menjadi jerat di sekitar lehernya. Jika dia terus bertindak seperti kuda poni yang bahagia, dia bisa melupakan sama sekali tentang menuntut balas dendam. Dia belum terbentuk untuk itu. Jadi, untuk mengeraskannya secara fisik dan mental, dia mengumumkan dimulainya regimen pelatihan baru yang dirancang khusus untuknya. Akhirnya, Aji mendapati dirinya menatap pintu masuk dojo seni bela diri. Ini adalah titik nol, di mana mereka akan memulai pelatihannya untuk menjadi petarung yang tangguh. Di dalam, dua anak sudah sibuk berduel. Tampaknya Sayori sudah akrab dengan mereka. Gadis itu adalah Yeji, dan bocah kecil itu adalah Wuju. Melihat Sayori, Yeji berseri-seri bahagia melihat seniornya. Saat dia sedang memanjakan anak-anak itu, pimpinan dojo tiba. Kenalkan Jerry, kepala master dari Gym Taekwondo bahasa Inggris ini. Melihat Ajin berdiri di sana, Jerry seketika merasa gatal untuk menggunakan wajah bocah itu sebagai samsa tinju karena suatu alasan. Sayori memperkenalkan bocah itu kepada seniornya, dan master dojo yang sedikit berantakan itu membalas dengan menyapa pemuda tersebut. Tanpa membuang waktu, master dekil ini membuat anak-anak bersemangat dengan menyebarkan rumor konyol bahwa Ajin adalah pacar baru Sayori. Sementara anak-anak benar-benar tercengang dan bersemangat, Sayori ikut bermain, bertindak seolah-olah mereka adalah pasangan yang serasi. Menghentikan aktingnya tak lama kemudian, dia bertanya pada Jerry tentang keberadaan senior mereka yang lain. Jerry meyakinkannya bahwa Yuk yang sedang sibuk mencatat bahwa prioritas utama mereka sekarang adalah melayani pemuda ini dengan baik. Tiba-tiba, Jerry membopong Ajin di atas bahunya dengan cengkeraman sekuat batu, menyebabkan bocah itu menggeliat kesakitan. Setelah berhasil menyerahkan tanggung jawab Ajin ke tangan yang lebih baik, Sayori memberikan hormat dan pergi, berharap Jerry akan membantu menempa Ajin menjadi pria yang seharusnya. Ajin yang malang benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan cara Jerry menatapnya yang mengancam tidak memberinya firasat baik. Adegan kemudian beralih kembali ke Sayori, yang sedang melakukan panggilan telepon lain dengan nama pengguna misterius Mega Wale. Begitu dia melaporkan bahwa dia berhasil menyerahkan Ajin kepada master muda, penelepon tersebut memberikan peringatan keras. Dia tidak boleh mengungkapkan pekerjaan aslinya kepada Ajin. Sayori setuju, tetapi menunjukkan bahwa dia tidak yakin apakah ada yang tersisa yang belum diketahui Ajin. Bagaimanapun juga, pria itu memendam keraguan serius tentang apakah Ajin memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi pengemudi yang mereka butuhkan. Lalu sekali lagi, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Dia ingat bagaimana Jungwoo dulunya juga seorang pengemudi, dan mereka akhirnya menemukan siapa wrekernya. Namun, untuk menangkap wreker tersebut, mereka harus membuntuti Jungwoo dari dekat. Ajin adalah satu-satunya orang yang bisa membantu mereka dalam upaya ini. Itulah sebabnya mereka membutuhkannya sebagai pengemudi mereka, seseorang yang benar-benar bisa berhadapan langsung dengan Jungwoo. Sayori keberatan, percaya bahwa ini masih terlalu dini bagi Ajin untuk menangani tekanan semacam itu. Seniornya hanya meyakinkannya bahwa dia yang akan memutuskan kapan akan menarik pelatuknya. Sebagai pengemudi sendiri, satu-satunya tugasnya adalah tetap bersiap untuk perintah berikutnya. Kembali ke jagoan kita, dia saat ini sedang dipukuli oleh sekelompok anak-anak gangster kecil yang imut yang mengerumuninya. Ajin yang malang benar-benar merasa jiwanya terkuras dari tubuhnya karena dia nyaris tidak bisa menahan situasi kacau ini. Tepat saat itu, wajah baru bergabung di tempat kejadian. Kehadiran Ajin tidak asing baginya, membuatnya penasaran tentang pria baru itu. Anak-anak segera berkumpul untuk memberi hormat, menunjukkan bahwa dia adalah salah satu senior lain yang bekerja di dojo tersebut. Jerry melangkah masuk untuk memperkenalkan Ajin, tetapi sebelum dia sempat membuka mulut, anak-anak kecil mendahuluinya, dengan bangga mengumumkan Ajin sebagai pacar Seori. Ternyata, Seori sudah memberitahu wanita itu tentang temannya yang bergabung untuk pelatihan khusus. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Chai Yukyang, istri instruktur. Jagoan kita menjawab dengan sopan, memastikan untuk mengambil kesempatan ini untuk menegaskan dengan tegas bahwa dia bukan pacar Seori. Sebelum melanjutkan lebih jauh, Yukyang memutuskan untuk mengakhiri sesi hari ini dan mengantar anak-anak ke rumah mereka. Terjebak di dalam van di antara anak-anak yang berisik, jagoan kita benar-benar tidak tahu tentang perannya dalam semua ini. Sedikit demi sedikit, Jerry dan Yukyang menurunkan anak-anak, sementara Ajin masih mencoba
mencoba mencari tahu sifat dari pelatihannya yang akan datang. Dia benar-benar tertidur di kursinya, langsung melompat ke saat ketika dia adalah satu-satunya penumpang yang tersisa. Ketika dia akhirnya melangkah keluar dari van atas desakan Jerry, dia mendapati dirinya berada di antah berantah. Kejutan, Jerry ingin bocah itu lari sepanjang jalan kembali ke dojo dari titik ini. Menghitung total jaraknya, itu adalah sprint 15 km yang melelahkan. Setelah mendoakannya semoga berhasil, baik Jerry maupun istrinya melaju pergi dengan van, meninggalkan Ajin yang terpaku untuk mengejar mereka. Di dalam van, Jerry sangat ragu Ajin memiliki keberanian untuk melewati ujian brutal ini. Yukiang, bagaimanapun, berpikir masih terlalu dini untuk menyimpulkan apapun. Untuk saat ini, mereka hanya perlu fokus menunjukkan dasar-dasarnya pada anak itu, persis seperti permintaan Saori. Beberapa waktu berlalu, dan kita kembali ke dojo Taekwondo bahasa Inggris. Ajin telah berhasil secara ajaib, meskipun dia kelelahan setengah mati. Jiwanya benar-benar telah meninggalkan tubuhnya, dan dia mencoba menghirupnya kembali secepat mungkin. Sementara itu, pasangan itu mengawasi anak yang kelelahan itu dari jendela lantai 2, sangat menikmati tontonan tersebut. Pemandangan itu mengingatkan mereka pada Saori dulu ketika dia berada di posisi yang sama persis. Saat bocah itu akhirnya pingsan karena kelelahan murni, Jerry merasa perjalanannya masih panjang, jadi pasangan itu menyeret tubuhnya yang lunglai ke dalam. Beberapa saat kemudian, Ajin wakes up dan segera diberi air untuk membantu mengisi ulang dan memulihkan sistem sarafnya yang sudah hangus. Jerry dengan bangga mengumumkan bahwa bocah itu telah resmi lulus ujian tersebut. Mereka tidak sepenuhnya yakin kenapa bocah itu mengajukan diri untuk menanggung neraka ini agar menjadi lebih kuat, tetapi mereka meyakinkannya bahwa mereka bersedia membantu selama dia bisa mengikutinya. Ajin tidak menunjukkan apa-apa selain keyakinan dan tekad murni. Dengan keraguan yang telah hilang, Yukio memutuskan untuk menjabarkan aturan dasar sebelum mereka masuk ke intinya. Aturan nomor 1, jika Ajin merasa ingin menyerah, dia selalu punya pilihan untuk berkemas dan pulang. Aturan nomor 2, bergabung dengan regimen pelatihan ini berarti Ajin harus menganggap dojo ini sebagai rumah barunya. Makan, tidur, buang air besar, Ajin akan melakukan semuanya di sini. Terakhir, dia diperingatkan untuk tetap berhati-hati daripada bertindak sembrono. Sekarang setelah aturannya jelas, akhirnya saatnya bagi Jerry untuk secara resmi menyambut Ajin ke dalam keluarga Taekwondo. Dan dengan demikian, rutinitas latihan harian yang melelahkan pun dimulai. Pertama dan yang terpenting, Ajin memberikan penekanan berat pada membangun staminanya. Baru setelah itu dia mengalihkan fokusnya untuk membangun kekuatan murni. Tapi, bukan hanya kekuatan fisik yang penting, ketabahan mental juga sama krusialnya. Dan cara apa yang lebih baik untuk melatihnya selain terlibat dengan para iblis kecil, yang menguji kesabarannya hingga batas maksimal setiap harinya. Meskipun demikian, Ajin tetap menjaga kewarasannya, menjalani lingkaran pelatihan yang ketat ini hari demi hari. Sebagian besar waktu berlalu dengan Ajin pada dasarnya menjalani hari yang sama berulang-ulang. Satu-satunya perbedaan, dia terus meningkat. Kembali di sekolah, dia bersantai di atap, melaporkan kemajuannya saat ini kepada Saori. Gadis itu bangga dengan langkah yang telah dia buat dan dengan santai menanyakan tentang Minjae. Ternyata, Minjae sangat pendiam akhir-akhir ini. Dan ya, hanya kita yang tahu persis kenapa demikian. Mengambil kendali percakapan, dia menanyakan posisi Saori. Gadis itu terkejut dengan pertanyaannya yang tak terduga, tetapi menjawab dengan positif. Dia makan dan tidur dengan baik. Ya, itu bukan yang ingin diketahui Ajin. Dia mencari laporan tentang Jung Jungu, khususnya apakah penyelidikan Saori benar-benar membuahkan hasil. Dia telah mengawasi video YouTube Jungu, mencatat bahwa jumlah penontonnya mulai berkurang. Ketika dia menanyakan alasannya, suasana hati Saori langsung merosot. Kenyataan bahwa Ajin tidak menanyakan kabarnya karena perhatian tulus sangat menyakitkan bagi gadis itu. Terlepas dari itu, dia memuaskan rasa ingin tahunya dengan menjelaskan bahwa dia sedang mengejar ikan yang jauh lebih besar, orang yang mengendalikan Jungo. Haji mengakui hal ini dan terdiam sementara Saori menunggunya mengatakan lebih banyak hal pribadi, seperti menyuruhnya berhati-hati. Tapi Hajin adalah seorang Sigma. Dia tetap diam, menyebabkannya membentak, memperingatannya untuk menjalani pelatihannya dengan serius atau dia tidak akan membelikannya pangsit goreng. Adegan beralih ke dua anak sekolah yang sedang menonton pertandingan tinju berisiko tinggi. Salah satu petarungnya adalah murid dari seseorang yang dulunya adalah siswa di sekolah mereka sendiri. Saat mereka menonton, siswa lain menimpali dengan kekhawatiran mengenai Gitae. Rumor beredar bahwa dia masih belum keluar dari Ichu. Salah satu bocah menolak percaya ada orang yang benar-benar punya nyali untuk merawat inap seseorang setangguh Gitae. Namun, kabar yang beredar di jalanan adalah bahwa Minjae lah sosok di balik kondisi menyedihkan Gitae. Mereka berasumsi Minjae pasti petarung kelas profesional karena bisa mengalahkan monster seperti itu. Mereka tidak akan percaya desas-desus itu jika bukan karena fakta bahwa Gitae saat ini sedang membusuk di ranjang rumah sakit. Sementara itu, di sudut gedung yang tersembunyi, Minjae tiba di sana. Bagen juga ada di sana, berfungsi sebagai samsak tinju manusia yang ditampar karena kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Saat ini, Minjae sedang marah karena Bagen datang terlambat dan membolos sehari sebelumnya. Untuk menghindari kemarahan lebih lanjut dari si rambut merah, Bagen dengan enggan melaporkan bahwa gadis berambut biru itu masih belum terdeteksi. Kebenaran yang tidak menyenangkan ini hanya menambah kemarahan Minjae, memicu tamparan keras lainnya. Dia kesal karena Bagen gagal dalam satu tugas sederhana yang diberikan padanya. Donald Trump versi anggaran rendah kita terintimidasi seperti korban trauma, gemetar melihat postur mengancam Minjae. Dia memohon ampun, mengklaim dia sudah mencoba yang terbaik, bahkan menghabiskan sepanjang malam mengawasi rumah Hajin. Minjae akhirnya merasa puas dan memberikan senyuman setuju kepada budaknya. Tiba-tiba, Minjae
Min-jae dipanggil oleh kelompok yang sama yang baru saja memujinya. Dengan asumsi bahwa Min-jae adalah Mike Tyson berikutnya, salah satu pria menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat yang membuat temannya bingung. Si penjilat dari kelompok itu berbisik kepada teman-temannya untuk melakukan hal yang sama, untuk tunduk pada kehebatan Min-jae yang agung jika mereka tidak ingin dilahap. Begitulah cara Min-jae berakhir dengan 3 anjing setia di bawah komandonya. Jika kalian tidak ingat, orang-orang ini dulunya adalah anak buah Gitai, sekarang siap mengabdi di bawah tuan baru mereka. Bahkan Min-jun awalnya tidak tahu kenapa dia menerima begitu banyak rasa hormat, tapi dia segera menyambungkan titik-titiknya. Orang-orang ini percaya dialah yang membuat Gitai masuk rumah sakit. Min-jun telah menjadi agama baru mereka, dan mereka memohon kepada tuan mereka untuk mengajari mereka beberapa gerakan. Meskipun Min-jun menganggap ide tentang dirinya mengalahkan Gitai adalah konyol, dia adalah seorang oportunis sejati. Dia memutuskan untuk memanfaatkan situasi dan memainkan peran sebagai idola mereka. Dia mengingatkan mereka tentang kekalahan memalukan yang mereka alami melawan Ah Jin dan si gadis berambut biru. Itu, tentu saja, para anak buah itu mengingat hari itu dengan sangat jelas. Min-jun menyulut keinginan membara mereka untuk balas dendam dan mulai menyusun rencananya. Tujuannya, untuk menghancurkan kehidupan sosial Ah Jin sepenuhnya. Dia berniat menjebak Ah Jin sebagai penjahat di balik kematian saudara perempuannya dan kondisi ibunya yang koma. Dengan memasukkan bukti dan memutar narasi, dia ingin akal sehat. Mendikte bahwa Ah Jin adalah monsternya. Min-jun menjalankan rencana itu dengan menuju ke atap sekolah. Dia memaksa para anak buahnya untuk membungkuk dan membenamkan kepala mereka di tanah, membuatnya terlihat seolah-olah siswa yang tidak bersalah sedang dihukum. Begitu dia merekam adegannya, dia mengedit klip tersebut, mengolah foto Ah Jin ke dalam bingkai di mana dia bahkan tidak hadir, membuatnya tampak seolah-olah semua orang berada di bawah perintah tirani Ah Jin. Salah satu anak buah yang bodoh tidak mengerti bagaimana foto-foto ini akan membantu mereka, tetapi Min-jun dengan percaya diri menegaskan bahwa bos besarnya akan mengurusnya, menjamin bahwa Ah Jin akan bertekuk lutut. Penyebutan bos besar ini hanya membuat para anak buah semakin bingung. Tiba-tiba sudah tengah malam dan adegan beralih ke Seon yang sedang membusuk di dalam mobilnya. Jurnalisme itu tidak mudah, bukan? Ponselnya berdering. Itu adalah bosnya. Sementara si bos ingin dia memperluas penyelidikannya, Siang kelelahan dan sangat ingin pulang. Bos mengalihkan perhatiannya ke jumlah pelanggan yang meningkat dari saluran tempat Yumu bekerja. Itu semua berkat video pertandingan tinju pria sayur, video yang sama yang sedang ditonton oleh anak buah Min-jun tadi. Namun, karena video-video terbaru ini sangat memicu kekerasan, jumlah penonton diperkirakan akan segera anjlok. Yumu sepertinya mulai kehabisan konten baru, yang berarti bos besar yang mengendalikan segalanya kemungkinan akan memutuskan hubungan dengannya begitu dia sudah tidak berguna lagi. Tugas terbaru Sayori adalah mencari tahu rangkaian karakter di balik video-video ini. Dia menerima perintah itu. Meskipun dia bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan lebih lama lagi tanpa mandi. Dia mencurigai konten kekerasan ini diproduksi melalui kolaborasi beberapa YouTuber. Selama pengintaiannya, bosnya memperingatkannya untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Jung Junggu. Berbicara tentang iblis, dia melihat Junggu meninggalkan fasilitas yang dia awasi. Panik, dia memutus panggilan untuk fokus. Mengintip melalui teropongnya, dia menyadari Junggu tampak tidak senang. Setelah berbelok ke area yang tersembunyi, Junggu menerima panggilan dari bosnya. Bosnya kesal. Jika bukan karena video pria sayur itu, saluran mereka akan mati. Junggu meminta maaf atas hasil yang tidak memuaskan dan berjanji untuk menemukan sesuatu yang baru untuk diperas. Bos memberinya tenggat waktu 1 minggu. Junggu harus memproduksi setidaknya 1 video aksi viral dengan potensi mencapai 1 juta penayangan. Hadiahnya, jika Junggu berhasil besar, dia akhirnya bisa bergabung dengan klub anak laki-laki kelas atas. Putus asa untuk naik pangkat, Junggu mulai kehilangan akal, dengan panik berjanji untuk memenuhi tenggat waktu. Sayori, yang berada tepat di tikungan, menyerap informasi sebanyak yang dia bisa. Dia bingung dengan penyebutan janji 1 minggu oleh Junggu, tetapi dia segera bersiap untuk melaporkan temuannya. Namun, di saat berikutnya, si kepala otot bermata mati dan sampah itu berdiri tepat di atasnya seperti malaikat maut. Dia menyadari dia berada dalam masalah besar. Ada alasan kenapa dia diperingatkan untuk tidak pernah berpapasan dengan bajingan ini. Kembali ke Min-jae dan krunya. Di taman, bajingan itu sedang mengirimkan materi untuk video viral mereka berikutnya. Dia yakin ini akan cukup untuk menghancurkan hidup Ah Jin. Dia membagi peran. Donald Trump versi anggaran rendah, kita bertugas mengawasi Ah Jin seperti penembak jitu, sementara sisanya bergerak saat mereka melihatnya, baik itu di kelas atau di kamar mandi. Akhirnya, dia memerintahkan salah satu dari mereka untuk mencari Lee Ha-yang, gadis yang membantu menghancurkan hidup Lee ARI. Ketika seorang anak buah menyebutkan bahwa dia sudah tidak ada di kontaknya lagi, Min-jae menegaskan otoritasnya dengan menamparnya keras-keras. Gadis itu adalah bagian penting dari teka-teki ini. Dia akan dijebak sebagai komplotan Ah Jin dalam menghancurkan hidup saudara perempuannya sendiri. Kita kemudian kembali ke gadis kita. Melihat John Wick versi anggaran ini menatapnya, dia pikir dia sudah tamat. Anehnya, dia bertindak akrab. Dia mengklaim dia hanya penggila game yang sedang melakukan latihan dan bertanya apa yang dilakukan seorang siswa SMA di luar semalam ini. Sayori kesal karena dia menganggapnya sebagai siswa. Dia mengundangnya ke game, tetapi Sayori menolak dengan alasan hari sudah larut. Jungwoo menerima keputusannya dan berjalan melewatinya, hanya untuk berhenti dan memberikan serangan perpisahan yang mengerikan. Dia menyuruhnya untuk menyapa Ah Jin untuknya. Sayori hanya bisa menatapnya dengan mata yang dingin dan ketakutan. Kita kembali ke Ah Jin, yang sedang berduel dengan Jerry. Ah Jin berhasil menangkis dan menghindari serangan seniornya. Jerry mengakui anak itu telah meningkat, tetapi belum cukup untuk memprediksi tendangan mendadak yang mendarat tepat di kepala Ah Jin. Bocah itu menahan benturan, hanya untuk disambut oleh pukulan perut kejutan yang membuatnya berguling di dojo.
Bejo. Aji menggeliat kesakitan, tapi si veteran itu tidak kenal ampun. Mengeluarkan pisau yang tampak mengancam, dia mengayunkannya dengan keras. Aji nyaris selamat dari sabetan itu. Jerry benar-benar gila, menindih bocah itu ke tanah dan menusukkan bilah pisau tepat ke jantungnya. Aji menjerit ketakutan, hanya untuk menyadari bahwa dia bereaksi berlebihan. Itu adalah pisau tiruan. Dadanya bersih tanpa noda. Dia benar-benar mengira dia akan mati. Bukan karena luka, tapi karena ketakutan murni. Jerry membantunya berdiri dan menjelaskan pelajarannya. Mereka yang panik saat keadaan menjadi buruk adalah yang pertama kalah. Seseorang harus menguasai lawan mereka dengan kepanikan dan ketakutan. Ajin mengingat pertarungan dengan Gitae. Ketika dia menghindari pukulan Gitae, si kasar itu panik. Tetapi ketika Aji melayangkan pukulan pada Jungho, si bajingan itu tetap tidak bergeming. Dan kurangnya reaksi itu menanamkan rasa takut yang melumpuhkan dalam diri Ajin. Lamunan Ajin terputus oleh panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Itu adalah si gendut di luar apartemen Ajin. Pria malang itu menatap coretan kebencian yang tertulis di pintu Ajin. Bukan bagian yang melakukannya, tapi dia dipaksa pergi ke sana. Dia menangis, menjelaskan bagaimana dia diancam untuk mengawasi rumah tersebut. Tiba-tiba, dia menerima panggilan telepon dari Minjae. Si gendut mengklaim Ajin kemungkinan sedang tidur. Minjae secara mengejutkan mempercayainya, tetapi menyuruhnya menunggu 30 menit. Pada saat yang sama, kru Minjae telah membawa Lee Hyung ke lokasi untuk menyelesaikan rekayasa mereka. Kembali ditelepon dengan Ajin, bagian memperingatkannya bahwa malapetaka menanti di luar pintunya. Tepat saat dia mengatakan ini, Bagen dipukul dengan brutal. Ajin mendengar suara Bagen dipukuli melalui telepon. Sesuatu berubah di dalam diri Ajin. Jerry menyadari perubahan mendadak dalam suasana hatinya, tetapi Ajin mengklaim dia baik-baik saja. Jungwoo sementara itu mencoba meyakinkan bosnya, Geiko, bahwa cerita palsu Minjun tentang Ajin akan menjadi hit 1 juta penayangan berikutnya. Dia bahkan menawarkan untuk kembali memukuli tunawisma jika gagal. Bosnya menutup telepon dengan sinis, meninggalkan Jungwoo yang meraung seperti gorila yang frustrasi. Dia berbalik ke arah Shiori, tetapi gadis itu sudah menghilang. Ajin akhirnya sampai di apartemennya. Dia menemukan noda darah di koridor dan kata-kata kotor di pintunya. Sebuah catatan tempel mengundangnya ke atap. Ajin membanting pintu atap hingga terbuka, membuat pintu masuk ala pria sejati. Para anak buah ada di sana mengelilingi si gendut yang babak belur. Ajin mengangkat catatan itu dan bertanya apakah mereka yang meninggalkannya. Mereka mulai mengejeknya, mengungkit saudara perempuannya dan bertanya-tanya seberapa menyakitkan baginya untuk melompat dari atap, menyarankan Ajin untuk mencobanya sendiri. Sindiran tanpa jiwa ini mendorong Ajin melampaui batas. Pemimpin anak buah memerintahkan teman-temannya untuk menyerang. Para berandal yang tidak curiga itu menyerbu, tidak menyadari bahwa mereka tidak sedang melawan Ajin yang lama yang hancur. Mereka melawan pria dengan kekuatan seorang, seperti berserkar. Ajin teringat pelajaran dari Jerry. Saat mereka menyerbu tangga, Ajin melompat dari posisinya dan mendarat tepat di atap. Ia menerjang preman yang memimpin serangan. Memanfaatkan kepanikan pria itu, Ajin melayangkan hantaman lutut yang menghancurkan hidung. Preman lain mengayunkan tongkat pemukul. Ajin menunduk dan membalas dengan pukulan penghancur tulang rusuk. Saat ayunan tongkat berikutnya datang, jagoan kita tidak menunduk. Ia mengerahkan jiwa Bruce Lee-nya dan melindungi kepalanya. Tongkat itu hancur berkeping-keping menghantam lengannya. Ia memelototi lawan yang tersisa bagaikan monster haus darah, menanamkan rasa takut yang cukup untuk membuatnya tersungkur ke tanah karena ngeri. Aji mengancam akan memberikan rasa sakit yang sama dengan penggaruk tajam yang diarahkan ke leher pria ini. Tak perlu dikatakan lagi, pria ini ketakutan setengah mati dan memohon belas kasihan, menjelaskan bahwa semua itu karena Minjun dia bergabung ke pihak yang salah. Kesal tapi masih bermurah hati, jagoan kita menyuruh para badut ini pergi dari sana. Jadi mereka saling memapah dan pergi. Adapun anak manja di sini, dia babak belur memohon bantuan jagoan kita, tapi Ajin hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat geram. Di adegan berikutnya, ia membawa si gembrot ke rumahnya, merawat luka-lukanya. Memarnya sangat parah, tapi lebih dari itu, Bagen mengalami konflik emosional dan meminta maaf atas semua masalah tersebut. Jagoan kita memaafkannya, tapi si gembrot ini mengalami gangguan emosional yang hebat, menggumamkan banyak nama, sesuatu yang tidak benar-benar dipahami oleh jagoan kita. Tiba-tiba, si gembrot meledak di depan Ajin, berteriak pada Minjae dan mengutuknya karena mencoba menjebak Ajin sebagai saudara yang mengkhianati keluarganya sendiri. Khawatir, jagoan kita memutuskan untuk mendengarkan dengan tenang dan menanyakan setiap detail rencana si bodoh itu. Kemudian, Minjae menerima kabar bahwa mereka telah menangkap Hayong. Si rambut merah itu agak kesal karena butuh usaha sebanyak ini. Hayong tidak terlihat dalam kondisi baik dengan wajahnya yang babak belur. Minjae menampar anak buahnya sendiri karena memukulinya secara membabi buta saat waktunya tidak tepat. Hayong tertawa, menyebut si bodoh itu tolol. Minjae kemudian mendekat untuk menjambak rambutnya, mengejeknya karena mengkhianati perintah padahal dialah yang menyewa jasanya. Hayong meludahi wajahnya secara harfiah, dan sekarang aku tahu beberapa dari kita mungkin menyukai hal itu, tapi ego Minjae sangat terluka. Hayong menyebutnya bodoh karena tidak tahu mengapa dia bersembunyi sejak awal, dan karena frustrasi, Minjae menendangnya atas nama kesetaraan gender, membuat tubuhnya yang gemetar terkapar di tanah. Penuh kejengkelan, si rambut merah menyadari bahwa seluruh rencananya sekarang hancur ketika tiba-tiba salah satu anak buahnya membagikan informasi baru. Orang-orang yang mereka kirim untuk mengejar Ajin semuanya kehilangan kontak karena suatu alasan, menyebabkan tekanan darah Minjae naik lagi karena tidak ada yang berjalan benar. Kedua bawahan bodohnya saling memandang dengan bingung, sementara dia menyadari bahwa menunggu persetujuan Jungmoo mungkin akan membawa masalah besar karena situasi akan sulit dikendalikan. Untuk mengeluarkan fase perintah baru, ia mengumpulkan para pengikutnya dan menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti rencana awal untuk menghajar Ajin sampai babak belur. Terlepas dari
dari apapun, kata bos besar mereka. Si rambut merah menyatakan dengan gila bahwa kemampuannya sudah lebih dari cukup untuk tugas itu. Lagi pula, dialah yang bertanggung jawab atas kematian saudara perempuan Ajin. Pria ini merasa dirinya seperti anak dari Ayano Koji dan Light Yagami. Tapi dia terus-menerus mengalami kekalahan. Bagaimanapun, situasi Hayong dipertanyakan karena dia merusak sebagian rencana mereka. Tetapi Minjun percaya mereka harus melakukan beberapa perubahan. Cerita barunya sederhana. Mereka akan menyebutnya sebagai kekasih malang yang ditinggalkan dan disiksa oleh pacarnya sendiri. Kembali ke jagoan kita, Ajin baru saja mengetahui tentang penangkapan Hayong. Si Gembrot menambahkan bahwa karena Hayong dan dia tampak sedang berkencan, Minjun ingin menggunakannya untuk skema liciknya sendiri dan membuatnya seolah-olah saudara laki-laki Ari menginginkan uang warisan. Jagoan kita juga mengetahui bahwa pelaku utamanya adalah Jungwoo, tetapi pada kenyataannya si rambut merah sendiri belum menerima konfirmasi resmi dari bosnya, yang berarti Minjun benar-benar bertindak sendiri. Faktanya, orang-orang yang dihajar Ajin sebelumnya di atap juga bingung apakah seluruh operasi ini direkayasa oleh Jungwoo atau tidak. Si Gembrot menyadari pada saat itu bahwa mereka mendambakan persetujuan dari Jungwoo, menunjukkan adanya benturan kepentingan antara kedua pemimpin tersebut. Mendengar ini, Ajin menginstruksikan Begar untuk menginap malam ini agar mereka bisa pergi ke sekolah besok. Adapun jagoan kita, dia akan pergi untuk misi kecil, dan kali ini dia tidak akan sendirian. Itu membawa kita pada Hoji berambut panjang yang menyeramkan, yang saat ini sedang merana karena dikalahkan oleh sekelompok anak SMA. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari pengemudi nomor 1. Itu sebenarnya adalah orang kepercayaannya, Minjun, yang segera mendapat omelan dari Jungwoo karena menganggap seluruh pertunjukan ini seperti lelucon. Jungwoo geram karena si rambut merah itu sudah kelewat batas dan tidak tahu apa yang dia lakukan dengan rencananya, bahkan berjanji untuk memotong-motongnya saat dia bertemu pria itu lagi. Namun disinilah perubahan menarik terjadi. Minjun mulai melawan bosnya sendiri, menyebut sikapnya sampah. Faktanya, dia mengundurkan diri secara resmi sebagai sopir pria ini, menyarankan agar dia terus melakukan aktivitas game pecundangnya sendirian. Percakapan itu hanya membuat kemarahan Jungwoo semakin melonjak hingga dia menghancurkan ponselnya sendiri dengan genggamannya, menertawakan keberanian anak-anak ini karena mengganggunya. Pria ini sangat gila sehingga dia ingin berkelahi dengan anak SMA dan merobek mulut mereka. Tapi tiba-tiba sebuah kendaraan datang dengan lampu menyilaukan ke arah wajahnya. Itu adalah gadis berambut campuran favorit kita dengan senyum bahagia di wajahnya, sementara Jungwoo terpaku melihat anak-anak ini bahkan bisa menyetir. Dengan percaya diri, dia menatapnya tajam, sementara Jungwoo bertanya-tanya apakah dia begitu berani mencoba menabraknya dengan kendaraannya. Gadis itu menginjak pedal gas untuk membuktikan keberaniannya dan melaju dengan kecepatan penuh tepat ke arahnya. Sementara pria ini menatapnya tanpa rasa takut, kenyataan mulai runtuh bagi Jungwoo saat dia menyadari gadis ini tidak akan berhenti. Dia menunjukkan tatapan acuh tak acuh di wajahnya, mengundang momen kepanikan di mana Jungwoo kehilangan ketenangannya. Karena takut, pria itu akhirnya menghindar ke arah kanan, yang mengingatkanku pada adegan pertarungan tertentu di Dragon Ball Z. Jungwoo tampak berantakan sementara gadis itu parkir tepat di sebelahnya, bertanya-tanya apakah dia berhasil membuatnya takut. Pria itu benar-benar menyadari bahwa gadis ini bahkan lebih gila darinya, tapi dia tidak peduli dan menghantamnya dengan kata-kata pedas dengan mengatakan bahwa dia dicampakkan oleh bosnya sendiri. Itu mengejutkan Jungwoo sementara gadis itu memberikan jari tengah sebelum pergi, membiarkan pria ini berkeliaran seperti biasanya. Kemudian dia menelepon Ajin, yang sudah lama tidak dia hubungi. Jagoan kita sebenarnya meminta bantuan padanya, menjelaskan bagaimana Minjun mengejarnya. Dia pikir itu semua cuma lelucon dan bahkan dengan santai menceritakan bahwa dia baru saja mengobrol dengan Jungwoo, dan terlepas dari tindakannya, dia tahu penggila otot itu tidak akan berhenti mengejar mereka. Ini membawa kita kembali ke dojo dengan Hyong versi hemat yang terkapar. Dia telah dipukuli cukup parah agar tidak kehilangan kesadaran. Anak buah Minjun tidak mengerti tujuan memukuli target mereka, tetapi si rambut merah memiliki tujuannya sendiri dan mengancam Hyong lagi. Dia menginginkan rekaman video pengakuannya bahwa Ajinlah yang memukulinya, tetapi meskipun penuh memar dan luka, dia menolak untuk menjebaknya dan sebaliknya mengatakan bahwa Minjunlah yang melakukan semuanya. Geram lagi, si rambut merah mulai menghantam perutnya dengan lutut tanpa henti, menanamkan ke dalam ingatannya bahwa Ajinlah yang seharusnya dia bicarakan. Bahkan anak buah Minjun sendiri merasa, tunggu, kawan, dia bertindak terlalu jauh. Tapi pria ini adalah pemuntit tingkat tinggi. Dia terengah-engah, tapi tidak berhenti. Memberikan ancaman baru, dia mengambil botol dan bersiap menghancurkan kepalanya, bahkan mengabaikan ketakutan anak buahnya sendiri. Pada saat itu, seseorang datang, bergabung dalam kekacauan. Pria ini mengenakan seragam taekwondo, dan kita semua tahu siapa dia. Ocehan Minjun terhenti saat dia berbalik dan menemukan pria jangkung yang tampak murung memerintahkannya untuk segera berhenti. Dia berubah menjadi pengecut di detik yang sama saat melihat pria seukurannya. Sementara Raja Agung kita memeriksa kondisi Hyong yang memprihatinkan, merasa geram melihat keadaannya yang menyedihkan. Minjun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia panik saat pria ini mengangkatnya dari tempat sampah. Ego si rambut merah sangat terluka karena berpikir bahwa seorang warga asing sedang mengejeknya. Jadi, dia mengambil botol dan dengan cepat menghantamkannya ke bagian belakang kepalanya. Alih-alih merintih kesakitan, sang master yang tenang hanya mengamati sementara Minjun mengira dia di atas angin. Tapi kemudian muncul tatapan sinis yang paling mengerikan. Dari pria paling baik hati yang pernah ada. Sebuah cara untuk mengatakan, kau sudah mati, hanya dengan matanya. Tatapan itu membuat Minjun dan anak buahnya ketakutan sampai tidak bisa bergerak sementara pria itu berjalan melewati mereka membawa Hayong keluar dari gang, memberikan pukulan telak lainnya pada ego si rambut merah. Kembali ke sisi Sayori, dia ingin menyusun rencana karena tahu Jungwoo akan segera datang untuk membalas dendam. Karena itu, jagoan
Jagoan kita menyarankan untuk bertemu di klub taekwondo demi keamanan tambahan dari masternya. Sementara dia terkejut karena klub itu masih buka pada jam segini. Rencana ditetapkan dengan Ajin menghubungi Master Jerry dan kemudian bertemu dengannya di titik yang sama. Bicara soal itu, kita benar-benar melihat Minjun membobol tempat tinggal Jerry. Pria itu sangat marah karena merasa dipermalukan dan bahkan tidak peduli jika warga asing itu akhirnya mengetahui hal ini. Si rambut merah menekankan bahwa dialah pria yang menjebloskan Gitai ke Ichu. Dia juga menambahkan bahwa dialah yang berhasil menghantam kepala sang master tadi dengan botol. Minjun tampaknya memiliki semacam god kompleks, percaya bahwa dia bukan perundung biasa melainkan sejenis perundung dewa Super Saiyan. Dia memberi anak buahnya waktu 30 menit untuk benar-benar menghancurkan tempat ini berkeping-keping, menolak membiarkan rencananya gagal karena dia berniat membuat rencana baru dan mengatur ulang semuanya. Kemudian kita sampai di rumah sakit tempat Jerry membawa Hayung ke tempat aman sementara Yukyung datang mencarinya dengan cemas. Dia mulai memukulinya karena membahayakan seseorang lagi dan melukai dirinya sendiri, tetapi dia berjanji padanya bahwa itu bukan karena keterlibatannya. Yukyung melihat kondisi Hayung yang babak belur dan sang master menjelaskan bahwa dia menemukan gadis kecil itu di gang. Sebenarnya, saat inilah dia ingat bahwa orang-orang yang sama juga menargetkan Ajin dan Sayori. Jadi, dia menyuruh Yukyung untuk bergegas dan menghubunginya. Yukyung sedikit kesal dan berniat menelepon perusahaannya bahkan. Di jam selarut ini, dia menelepon kepala bagian dan disinilah kita mengetahui bahwa wanita ini adalah sosok hebat yang bekerja dengan kantor polisi. Adapun Ajin, pria itu berlari kencang ke sini, senang menyadari bahwa klub masternya masih buka. Dia sangat bersemangat untuk bertemu Jerry, tetapi kenyataan pahit menghantam saat dia menemukan seluruh klub hancur berantakan. Si rambut merah sangat gembira melihat teman lama tersayangnya lagi, sementara jagoan kita bahkan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Pintu-pintu terkunci rapat dan Ajin sekarang terkepung. Si rambut merah membagikan kabar pengunduran dirinya pada Jungu. Dia memiliki agendanya sendiri sekarang, yang berniat menghasilkan banyak uang dengan menjual kakak laki-laki Ari. Minji menambahkan bahwa dia punya bakat untuk merekam kematian orang-orang saat itu terjadi. Lagi pula, dia telah menyingkirkan kedua anggota keluarga yang penting bagi jagoan kita, dan sekarang giliran dia. Si rambut merah itu gila dan berniat sepenuhnya mengubah korbannya menjadi sampah manusia. Sesi pemukulan dimulai dengan orang pertama yang berlari menyerang Ajin, yang sedang memproses emosinya, mengingat semua peristiwa penting yang telah terjadi sejauh ini, penderitaan yang dia alami bersama Sayori, bahkan cara dia bertemu Jerry, bagaimana dia diperlakukan oleh Yukyung, dan akhirnya bagaimana masternya memberikan klub ini sebagai rumah. Tongkat diarahkan ke kepalanya sementara Ajin memutar kakinya, melancarkan tendangan telak ke wajah pria itu hingga menjatuhkannya. Dia akhirnya mengerti apa yang harus dia lakukan. Ajin yang berhasil menjatuhkan lawan mengintimidasi orang-orang di sekitarnya, mematahkan semangat mereka, sementara dia sendiri menyusun strategi untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Cara terpintar adalah mengisolasi orang-orang ini, terutama saat dia kalah jumlah, karena dia tidak punya peluang menang dalam situasi pengeroyokan. Untuk benar-benar memberikan dampak, Ajin berniat mengincar bos mereka, tetapi setelah membaca pikirannya, si rambut merah mengejeknya karena memikirkan strategi seperti itu. Dia meyakinkan anak buahnya untuk tidak takut karena mangsa mereka sendirian. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan apapun jika mereka semua menyerang bersama-sama. Minji memerintahkan mereka untuk menyerang serentak, jadi dua dari mereka memukul pada saat yang sama. Namun jagoan kita nyaris tidak bisa lolos dalam keadaan utuh. Dan ya, serangan itu nyata adanya. Mengambil posisi baru, Aji menghadapi serangan lebih lanjut dari dua berandalan. Dan kali ini dia menangkis hantaman itu secara langsung, mengerang menahan sakit. Menggerakkan kakinya, ia membalas dengan tendangan sempurna, menghantam satu orang tepat ke arah yang lain dan membereskan keduanya sekaligus. Pertarungan itu sudah membuatnya terengah-engah, dan sebelum jagoan kita bisa beristirahat, salah satu dari mereka menyerang kakinya begitu keras hingga mengejutkannya. Namun meski begitu, pria ini tidak menyerah dan memukulnya hingga jatuh, menumbangkan satu lagi. Sejauh ini, pasukan satu orang ini benar-benar mampu bertahan, memicu keterkejutan Minjun. Kali ini, ia memberikan insentif baru kepada anak buahnya, meyakinkan mereka bahwa siapapun yang pertama kali berhasil memecahkan tengkorak Ahjin akan mendapatkan bonus uang tunai tambahan. Jagoan kita terengah-engah, kakinya perih, dan dia hampir tidak bisa memasang posisi bertahan. Salah satu pria dari belakang berteriak seperti orang bodoh sebelum menyerang. Jadi Ahjin berhasil menghindarinya sebelum berkelit melawan pria lain di depan. Ahjin bersiap untuk serangan pria yang datang, ia mengayunkan pukulan penuh tenaga dan akhirnya berhasil ditangkis. Menggunakan momentum yang sama, jagoan kita berayun ke belakang, memelototi musuhnya saat dia melancarkan tendangan kuat ke perutnya, menghancurkan pria ini tepat di samping Minjun. Nah, pada titik ini, si rambut merah cukup terkesan. Meskipun jagoan kita terengah-engah, pertarungannya sejauh ini terlalu berat sebelah. Minjun tidak suka bagaimana keadaan berjalan sejauh ini, karena videonya membosankan bagi penonton. Sementara badut ini mengkhawatirkan klip videonya, Ahjin berteriak padanya sebelum melesat dengan kecepatan luar biasa, mempertanyakan mengapa orang ini bersedia bertindak sejauh ini. Sayangnya, saat dia menyerang musuhnya secara membabi buta, salah satu pria yang dijatuhkan Ahjin akhirnya menyerangnya dari belakang. Adegan beralih secara ambigu ke Sayori, yang menerima telepon dari Yukyung, mengeluh mengapa Jerry menolak untuk mengangkat telepon. Istri sang master menanyakan kondisi Sayori, yang membuatnya bingung, dan kemudian Sayori mengetahui tentang insiden mereka di rumah sakit. Sayori panik, menyadari bahwa insiden itu terjadi di dekat dojo, sementara Yukyung mempertanyakan apakah dia membuat Ahjin dalam masalah dengan beberapa anak berbahaya. Menolak untuk memarahinya lebih jauh, Yukyung menyuruhnya pergi mencari Ahjin, dan membawanya ke tempat yang aman terlebih dahulu. Sayori menyetujui instruksinya, dan panggilan mereka berakhir di sana.
Tapi Jerry khawatir dan ingin tahu apa yang terjadi. Dia menolak memberitahu apapun dan sebaliknya memeriksa Hayoung yang tampaknya telah sadar kembali. Kita kembali ke Sayori yang mampir di dojo, berharap firasat buruknya salah. Menaiki tangga, dia menemukan noda darah di sepanjang jejak kaki. Semakin mempercepat langkahnya, dia berlari untuk menemukan Ajin, membanting pintu hingga terbuka. Tetapi ketika dia tiba di sini, dia melihat jagoan kita berdiri di tengah-tengah, telah menghajar seluruh kelompok itu. Dia masih berdiri tegak setelah membereskan si bodoh yang kepalanya dia pukul. Khawatir dengan kondisinya, Sayori berlari sekuat tenaga untuk menangkapnya, memohon agar dia berhenti. Tapi jagoan kita sudah muak dan menatapnya dengan tatapan membunuh, menolak untuk mengakuinya sebagai teman dan menyerang ke depan secara membabi buta. Sayori nyaris menghindar saat dia pingsan di tanah, memicu kemarahan gadis berambut campuran itu yang hanya memaafkannya karena dia dalam kondisi yang mengerikan. Dia memeriksa keadaannya yang berdarah, memohon padanya untuk bangun. Aji nyaris tidak sadar dan mengenalinya, sementara dia bergegas memanggil layanan darurat untuknya. Terlepas dari semua lukanya, pria malang itu masih terpaku pada tujuannya untuk melacak Minjun, yang ternyata akhirnya melarikan diri. Bicara soal itu, Minjun saat ini sedang duduk di meja. Wajahnya penuh memar akibat pukulan yang baru saja dia terima. Rasa sakit membunuhnya, tetapi yang dia pedulikan hanyalah mengunggah video mendatang ini untuk mengakhiri reputasi dan karir Ajin selamanya. Sebelum video itu diunggah, seseorang memukul kursinya, menarik perhatian Minjun. Tangan itu milik orang yang tidak asing, orang yang menyapa si rambut merah dengan penuh kegembiraan saat Minjun menatap dengan ngeri. Itu adalah iblis itu sendiri, Yunwoo, yang mengejek anak itu karena kurang sopan santun. Di lokasi dojo, polisi tiba dengan cepat untuk mengevakuasi yang terluka. Yukyung datang menemui seniornya. Dia ada di sini untuk tujuannya sendiri dan memperhatikan Sayori dari samping. Yukyung bercanda menyuruh seniornya menggunakan payung dan pergi memeriksa Sayori yang sedang murung. Dia memanggilnya, tersenyum pada gadis yang mengalihkan pandangannya itu. Sambil duduk dengan tenang, dia bercerita tentang pertama kali mereka bertemu. Cuacanya sama saat itu, sedang hujan. Saat itu, polisi sedang menyelidiki sebuah kasus ketika Yukyung mencium sesuatu yang terbakar. Rupanya, keluarga pemilik pabrik pangsit ditemukan tewas setelah rumor bermula karena sebuah video. Beberapa orang tewas, menimbulkan pertanyaan apakah mereka telah berubah menjadi sampah. Yukyung merasa sangat tersinggung terhadap seniornya yang tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Pada saat itu, wanita itu mendengar suara, bertanya apakah seniornya. Mendengarnya juga, menelusuri sumbernya, dia sampai ke sebuah lemari dan membukanya. Disinilah, dia menemukan seorang gadis muda yang pingsan dan segera meminta ambulans. Ambulans datang. Kondisi kritis Sayori segera dilarikan ke kendaraan sementara gadis malang itu menangis ingin bertemu ibunya. Selama ini, Jerry dan Yuk yang tidak bisa memiliki anak. Itulah sebabnya mereka selalu menganggap gadis kecil itu sebagai putri mereka sendiri. Itu juga alasan dia ingin dia mengakui semua yang terjadi karena itu satu-satunya cara untuk menolongnya. Gemetar, gadis itu meminta maaf atas keterburu-buruannya dan mulai menangis. Ketakutan karena dojo berakhir dalam kondisi seperti itu karena dia tidak mengatakannya lebih awal. Melihatnya dalam kondisi seperti ini, Yuk yang memeluk gadis itu. Tanpa berkata apa-apa, adegan beralih ke ruang Ichu. Jagoan kita sedang beristirahat dan memulihkan diri sementara Jerry menatapnya seperti hantu. Pria itu mengejutkan si anak hingga bangun, hampir membuatnya jantungan. Aji mengetahui bahwa dia dibawa ke rumah sakit dan meminta maaf karena tindakannya telah membuat dojo hancur berantakan. Sang master, alih-alih memarahinya, justru memberikan jempol karena telah menangani semuanya dengan sempurna. Ini adalah perubahan yang menarik karena Jerry hanya peduli pada fakta bahwa anak itu melindungi dirinya sendiri dengan keterampilan yang dia ajarkan kepada muridnya. Sedangkan untuk dojonya, itu tidak terlalu penting pada akhirnya. Sekali lagi, Aji merasa sangat bersalah karena membiarkan hal-hal ini terjadi, tetapi masternya meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Yuk yang akan menanyai Sayori secara mendalam. Keduanya penasaran ingin tahu bagaimana kedua anak itu bisa terjerumus dalam pengaruh buruk orang-orang tersebut dan apa yang terjadi. Fakta bahwa Jerry tahu sebanyak ini sudah mengejutkan Ajin, tapi itu sebenarnya karena Hayoung menjelaskan situasinya kepadanya. Mendengar namanya, Ajin berteriak bahwa gadis itu sama sekali bukan teman Ari. Dan meskipun sulit baginya untuk mendengarkan nama Hayoung, sang master menyuruhnya untuk tenang. Lagi pula, Hayoung telah memantapkan diri untuk menceritakan semuanya secara detail. Saat itulah Jerry menyibakkan tirai dan mengungkapkan bahwa Hayoung sebenarnya ditempatkan tepat di sebelah jagoan kita. Dia berada dalam posisi babak belur yang sama, dan dengan demikian sisi ceritanya pun dimulai. Hayoung memulai dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu lebih baik tentang informasi tersebut. Semua yang dia pedulikan hanyalah berakting dan menghasilkan uang darinya. Itu adalah cara mudah mendapatkan uang, dan dia bisa membeli semua barang yang dia inginkan karena itu. Seiring berjalannya waktu, Hayoung terus melakukan hal yang sama sampai suatu hari, salah satu temannya secara mengejutkan mengumumkan kematian Lee Ari. Seorang gadis pirang dari kelompok temannya mengejek kematian Ari dengan sinis, menunggu reaksi Hayoung. Namun di luar dugaan, kelompok teman-temannya, Hayoung terdiam. Dia sengaja membuat tanggapan seolah-olah situasi itu tidak memengaruhinya, tetapi dia terguncang. Dia mengaku sebagai orang jahat yang menjadi bagian dari kematian Ari. Tapi saat itulah segalanya menjadi sangat mengerikan. Karena setiap malam, Hayoung akan duduk ketakutan di kamarnya hanya untuk melihat mayat mengerikan Ari membayang di atasnya. Dan, ya
Ya ampun, kuharap hal itu tidak muncul dalam mimpi burukku. Setiap malam menjadi lebih sulit baginya untuk menanggungnya. Jadi Hayong mulai bermain sepanjang malam, dan akhirnya melarikan diri dari rumah. Kemudian dia menghabiskan semua uang yang dia dapatkan dari Minjun, terpaksa memenuhi kebutuhan hidup demi tugas-tugasnya. Gitai menemukannya, terkejut bahwa dia adalah bagian dari kelompok mereka, sementara Jungwoo memarahinya karena menghalangi jalan. Dia pun menemukannya saat itu, mengingat Hayong dari suatu tempat. Gitai memberikan konteks yang dibutuhkan bosnya, menceritakan bagaimana keterlibatan Hayong dengan video Minjun terkait Ari. Bukannya berterima kasih atas saran Gitai, pria ini justru mengancam akan merawatnya di rumah sakit jika dia bicara lagi. Jungwoo memikirkan sebuah rencana sebelum mengundang Hayong untuk sebuah posisi pekerjaan berdasarkan keterampilannya. Dan itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan sampah manusia bernama Jungwoo dan tipe pria seperti apa yang bekerja dengannya. Ini adalah akhir perjalanan bagi si rambut merah yang gemetar seperti anak anjing saat diikat dalam pengawasan Jungwoo. Sang pemimpin kesal karena videonya bahkan tidak direkam dengan benar dan melayangkan tinju yang menyakitkan ke perutnya, memarahinya karena berani menganggap dirinya setara. Minjun menangis kesakitan, sementara Jungwoo mengejek Gitai karena hanya menjadi bawahan bagi si bodoh berambut merah. Pria itu membantah situasi tersebut, memicu tawa dari Jungwoo. Ia mengetahui bahwa Gitai hanya mengikuti perintah si rambut merah berdasarkan uang yang dijanjikan. Si gila game ini merasa sedih karena harga diri pria itu hancur demi segelintir koin dan mengakui bahwa dia sendiri tahu rasanya dipermalukan. Dia menawarkan Gitai kesempatan untuk mengatur ulang segalanya dan disambut ke dalam keluarga Jungwoo. Namun saat dia mengatakannya, mata Minjae mengucurkan air mata. Gitai bergabung dengan kelompok itu, jadi sebagai misi pertamanya, Jungwoo menugaskan dia peran untuk menghajar si rambut merah dan satu tatapan tajam darinya segera membuat Gitai bergerak. Secara menyedihkan, dia menampar wajah Minjae. Jungwoo bertanya-tanya apakah pria itu menikmati perasaan akhirnya merasa seperti atasan alih-alih menjadi pecundang. Si rambut merah memohon dan meminta ampun dengan wajah paling menyedihkan yang dia bisa, tetapi meski begitu, Gitai terus menghantam wajahnya, menolak untuk patuh. Mari kita kembali ke Jerry di gigi miliknya. Sayangnya, tempat itu telah ditutup untuk sementara. Yukiong menekankan bahwa itu karena kecerobohan segelintir orang sehingga orang-orang tidak bersalah pun ikut terkena dampaknya. Situasinya sudah melampaui kendali mereka berdua. Mengenai cerita tentang Hayang, istri Jerry berpendapat bahwa situasinya telah berkembang menjadi kasus percobaan pembunuhan yang serius. Sayori mencoba ikut bicara sementara Yukiong tiba-tiba menghubungkan semua petunjuk dan menyadari bahwa gadis ini telah sengaja melatihnya selama ini. Jagoan kita ikut bicara dengan menyatakan bahwa dialah yang ingin menjadi lebih kuat karena tak lama setelah kehilangan ibu dan saudara perempuannya, dia benar-benar tersesat dan tidak punya tempat tujuan. Bertemu Sayori mengubah itu. Dia membantu mengabulkan permintaannya, jadi dia sangat berterima kasih padanya. Yukiong terus menginterogasi dan bertanya bagaimana mereka berdua bisa berhubungan. Dan saat Ajin hendak menjelaskan, Sayori sendiri mengungkapkan hubungannya sebagai pengemudi untuk grup Cyberwalkers. Yukiong sama sekali tidak mengerti apa maksudnya, jadi Sayori menjelaskan dengan sangat detail. Peran seorang pengemudi adalah menggali isu-isu sosial dan mencari materi konten yang menegangkan. Dialah yang menangani semua itu. Yukiong bertanya, apakah dia diminta oleh Cyberwalkers untuk datang dan mendekati Ajin? Dan disinilah kita mengetahui bahwa itu sebenarnya hanya setengah benar. Dia secara sukarela turun tangan untuk melindungi Ajin dari para Wrecker setelah menyadari bahwa mereka berdua berbagi rasa sakit yang sama, rasa sakit karena ditinggalkan sendirian. Semuanya dipertanyakan sekarang saat Yukiong menginterogasi gadis itu tentang orang tuanya, sebelum dia bisa mengatakan apapun. Sayori sendiri menceritakan bahwa hukum tidak cukup kuat untuk melindungi keluarganya, semua karena satu video bodoh, keluarganya hancur. Rumor tentang limbah makanan yang dimasukkan ke dalam pansit dari pabrik keluarganya, itu semua adalah rekayasa yang dibuat oleh seorang perusak. Orang-orang menjadi liar demi konten dan menyebarkan berita itu seperti api, yang pada akhirnya membawa mereka pada kematian. Sayori menangis terseduh-seduh, mempertanyakan mengapa tidak ada yang percaya sepatah kata pun yang diucapkan orang tuanya. Bagaimana keluarganya merasa benar-benar terpojok pada akhirnya. Situasi yang sama terjadi pada Ajin. Sebuah cerita yang bahkan tidak benar berakhir merenggut nyawa orang yang tidak bersalah, sementara orang-orang yang merekayasa situasi tersebut mendapatkan ketenaran dan kekayaan darinya. Polisi bahkan tidak menangkap orang-orang seperti itu. Dan saat dia sedang emosional, Ajin menenangkannya, akhirnya membiarkan Yukiong berbicara. Dia mengerti bahwa keputusan telah dibuat atas nama Sayori, tetapi melibatkan diri lebih dalam ke dalam kekacauan ini dapat dengan mudah mendatangkan masalah bagi mereka sendiri. Itulah sebabnya dia ingin mereka semua berhenti di sini dan sekarang. Kecuali, tujuan Sayori lebih berarti bagi dirinya karena dia secara membangkang menentang saran tersebut. Dia menepis tangannya dan meminta maaf, lalu pergi, membiarkan Ajin sendirian juga. Jerry, si pria keren yang ramah, menyapanya dengan santai, hanya untuk diabaikan begitu saja. Jagoan kita mengejarnya, tetapi masternya menghentikannya, mendesak anak itu untuk menjaga Sayori dan jangan sampai terluka dalam prosesnya. Dia meyakinkan masternya yang baik untuk tidak khawatir, dan berlari mengejarnya. Sementara itu, Yukiong dan Jerry dibiarkan sendiri, tidak berdaya untuk menasihati anak-anak itu lebih baik lagi. Di adegan berikutnya, si gadis pengemudi dan jagoan kita sedang dalam perjalanan. Dia bertanya pada Ajin apakah dia merekam wawancara Hayong, yang dia setujui, sambil tetap menghindarinya. Mereka berdua merasa tidak nyaman dengan keadaan saat ini, jadi Ajin mulai menceritakan bagaimana Hayong rupanya diseret ke pertemuan perusak yang dibuat oleh Jungwoo. Seseorang bernama Geiko seharusnya menjadi pemimpin utama yang
memimpin semua ini. Ada juga beberapa pengawal lain yang disewa, yang jelas membuat situasi tampak jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Sayori mencurigai keterlibatan dan pendanaan dari sebuah perusahaan besar. Lagi pula, seluruh pertunjukan ini selalu tentang uang. Memiliki lebih dari 10 pengawal tidak mungkin berasal dari pendapatan konten sederhana saja, menyiratkan adanya koneksi seseorang yang lebih dalam di balik layar. Ajin juga berbagi satu bagian aneh yang paling mengganggunya. Sebelum pergi, Hayong memiliki satu hal terakhir untuk dibagikan, mengungkapkan subjek yang paling suka dibicarakan oleh Geiko dan para perusak lainnya. Subjek itu terkait dengan JS Entertainment, perusahaan saingan yang sama dari grup idol K-pop Wiz Girls. Sambil menginjak rem, Saori percaya mereka harus membicarakannya di tujuan mereka, sementara Ajin menatap gedung perusahaan media raksasa itu. Tujuan Saori adalah membantu mencari petunjuk di sini, jadi mereka masuk ke dalam, menemui seorang asisten yang dengan tenang mengarahkan mereka ke ruang arsip. Tempat ini dikhususkan untuk anggota staf saja, dan meskipun Ajin sedikit takut, Saori meyakinkannya bahwa dia tidak akan diculik. Anggota staf memberikan kartu untuk autentikasi, memberikan mereka akses ke sekumpulan besar file. Di sini, ada orang tertentu yang diketahui Saori bernama Tuan Wale, yang sedang duduk di mejanya. Operator utama saluran Blue Wale TV, sekaligus manajer perusahaan, menyapa para pengemudinya. Dia tahu tentang Ajin, setelah mendengar banyak dari Saori di sini, sementara jagoan kita baru saja mulai memahami segalanya, tidak tahu mengapa pria ini dipanggil Paus atau apapun. Dia meminta maaf atas nama jagoan kita, meyakinkan operator bahwa Ajin masih dalam masa pelatihan. Untuk mempermudah, pria itu memutuskan untuk menunjukkan video sebagai pengenalan yang tepat, dan meskipun dia tidak tahu apakah itu akan membantu, itu sudah cukup untuk pertemuan pertama mereka. Video dimulai dengan Blue Wale memperkenalkan dirinya, berbagi laporan tentang bencana terburuk di dunia, September 11, dan bahkan peluncuran roket dari perusahaan tertentu milik Elon Musk. Berita baik dan buruk di dunia terus berlanjut, baik itu perang maupun kemajuan teknologi. Namun, operator tersebut mengajukan pertanyaan besar, mengapa orang-orang percaya pada hal-hal yang tidak terjadi di depan mata mereka sendiri? Hal ini terjadi melalui sensasionalisme di media, clickbait, di antara misinformasi lainnya. Kebutuhan akan drama dan clickbait yang sama ini dapat menyebabkan nyawa seseorang hancur. Dan selanjutnya, dia membahas video yang dia buat sendiri. Saluran YouTube dengan 2 juta pelanggan. Tidak ada bedanya. Setiap cerita sengaja dibuat untuk dikonsumsi orang-orang demi kesenangan atau kebosanan, atau bahkan unsur rasa ingin tahu. Semuanya berawal dan berakhir dengan konsep melahap media, dan orang-orang mengonsumsinya dengan gembira. Blue Wale ingin menghentikan konsumerisme ini, bahkan jika salurannya sendiri mungkin dihapus, atau jika jumlah pelanggannya turun. Mungkin dia akan mendapatkan ancaman pembunuhan, tetapi senjata rahasianya adalah cerita lengkap yang mencakup sejauh mana kasus pembunuhan Lee Areum. Operator tersebut dengan dingin menyatakan bahwa Areum tidak merenggut nyawanya sendiri, melainkan kematiannya adalah kasus pembunuhan yang diatur dengan hati-hati. Setelah kesimpulan video tersebut, Ajin tampak terengah-engah, mungkin karena stres traumatis, sementara Sayori menghiburnya. Dia bertanya-tanya kapan operator akan merilis video tersebut. Satu-satunya masalah adalah mereka belum menangkap pemimpinnya, Geiko. Mendengar tentang proyek yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan atas kematian saudara perempuannya, Ajin bersemangat dengan api untuk menangkap Junggu atau bahkan Geiko demi tujuan tersebut. Inilah yang perlu didengar oleh operator karena dia sekarang telah mengonfirmasi tekad anak itu. Sebagai permulaan, dia menunjukkan kepada Ajin gedung pusat JS, agensi saingan Wiz Girls. Tempat itu dianggap sebagai lokasi yang mencurigakan, tetapi belum ada bukti yang dikaitkan dengan keterlibatan Geiko sejauh ini. Perusahaan hiburan itu sendiri sangat tajam dan berhati-hati, sama seperti outlet media. Ngomong-ngomong, pria ini bahkan telah membuat bagian alur yang tepat untuk menghubungkan semua petunjuk, mengaitkan hubungan JS Entertainment dengan Geiko, yang meluas hingga ke Junggu dan yang lainnya. Seluruh sistem berkembang pesat karena keserakahan akan uang, tetapi detail menarik yang diperhatikan Ajin adalah badan pengatur yang bahkan berada di atas JS Entertainment. Ini adalah sesuatu yang bahkan operator tidak ketahui, tetapi dia menduga bahwa organisasi yang lebih besar sedang bermain di sini. Pada akhirnya, hanya mereka yang bisa menemukan petunjuk untuk kasus ini, tetapi operator mengingatkan Sayori bahwa semuanya akan menjadi lebih sulit mulai sekarang. Ajin bertekad menjalankan misinya untuk menangkap mereka, tetapi Blue Wale tidak ingin dia pergi tanpa hadiah tertentu. Dia memberikan sebuah ponsel kepada anak itu, yang langsung membuat Sayori cemburu, karena bahkan dia tidak bisa mendapatkan ponsel khusus darinya. Itu sebenarnya adalah perangkat yang akan mereka gunakan untuk menangkap bukti. Saat dia menekan tombol tangkap, semuanya akan langsung ditayangkan di saluran tersebut, dan pengaruhnya dengan 2 juta pelanggan akan membantu. Sayori mengeluh karena tidak mendapatkan mainan khusus seperti itu, tetapi operator lebih mempercayai Ajin dalam kasus ini. Menariknya, disinilah kita diberitahu bahwa saluran tersebut tidak dijalankan oleh satu orang, melainkan banyak orang. Bahkan Sayori pun tercengang karena dia mengira dialah satu-satunya pria yang menggerakkan bidak-bidak itu. Dan meskipun benar bahwa dia menjalankan organisasi tersebut, ada anggota lain seperti Shark dan Octopus. Ini pada dasarnya adalah jaringan dari beberapa teknisi yang bekerja dalam bayang-bayang untuk mengungkap kebenaran. Singkatnya, ini bukan saluran pribadi, melainkan sebuah perusahaan kecil miliknya sendiri. Dan hanya dengan memiliki perangkat seperti ponsel ini saja sudah menakutkan bagi Ajin, karena rasanya seperti sebuah senjata. Dengan ini, Sayori secara resmi memberi selamat kepadanya karena telah menjadi pengemudi sejati. Dan saat mereka sedang bersenda gurau, sang operator merenungkan bahwa ponsel itu memang sebuah senjata di tangan anak laki-laki tersebut. Dia benar-benar penasaran untuk melihat akan menjadi seperti apa anak itu nantinya, dan bagaimana dia akan mengelola senjata tersebut. Menjelang malam, Ajin dan Sayori menuju ke tujuan
Tujuan mereka berikutnya, mendiskusikan motif Min Jae menyerang dojo. Jagoan kita ingin menemukan bukti langsung bahwa Junggu dan Gaeko sedang berkonflik. Dan untuk melakukan itu, keterlibatan Min Jae diperlukan. Masalah besarnya adalah mereka tidak tahu kemana si bodoh berambut merah itu melarikan diri, atau apakah Junggu sengaja melindunginya. Iori menyarankan agar mereka sebenarnya melacak Gitai saja. Meskipun Ajin takut Junggu bisa saja menghancurkan bukti Min Jae dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Iori yang cerdik menceritakan bahwa mereka akan memasang jebakan kecil, dan itu dimulai dengan Gitai yang dipukuli secara brutal oleh Junggu di rumah sakit dan kemudian akhirnya menjadi pelayan pria tersebut. Ini berarti Gitai mungkin juga diam-diam membenci bosnya. Berdasarkan informasi tersebut serta alamat yang mereka dapatkan dari Hayang, mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi di mana Gitai mengumpulkan anak-anak itu. Bagaimanapun, itu adalah tempat di mana mereka kemungkinan besar akan menemukannya. Iori bersemangat dan bergegas pergi ke sana. Dan di adegan berikutnya, kita menemukan duo kita sedang mencari-cari di sekitar gang gelap untuk menemukan tempat persembunyian yang tepat. Mereka berjalan dan terus berjalan hingga menemukan lantai bawah tanah. Iori segera mengeluarkan tongkat estafet andalannya untuk menghadapi segala masalah dan mendesak Ajin untuk tetap waspada juga. Keduanya dalam mode pertahanan total dengan jagoan kita memegang pintu dengan lembut, meyakinkan Iori dengan anggukan sebelum mendobraknya hingga terbuka. Mereka tidak menemukan apapun di dalam kecuali tumpukan sampah yang berserakan. Hanya baunya saja sudah menjijikan. Dan dari tumpukan limbah makanan, Iori menduga bahwa mereka sudah lama tidak datang ke sini. Ajin bertanya-tanya apakah mereka semua pergi begitu saja dan melanjutkan memeriksa ruangan lain, tanpa mengetahui bahwa diam-diam seseorang sedang memata-matai mereka dengan penuh kegembiraan. Jagoan kita mencari petunjuk ketika tiba-tiba sesosok berpakaian biru berlari masuk, menarik perhatiannya. Dia berteriak agar orang itu berhenti, tetapi orang ini membanting pintu ke arah mereka, mengunci jagoan kita di dalam. Ajin menyadari bahwa mereka benar-benar terjebak di sini, sementara Sayori datang untuk memeriksa kondisinya, hanya untuk menyadari bahwa merekalah yang terjebak dalam perangkap. Sayori ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, mendesaknya untuk berhenti melamun. Ajin sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi gadis ini tidak akan menyerah. Dia melesat dengan kecepatan penuh dan menghantam pintu dengan tabrakan yang sangat kuat, mengguncang kunci di luar. Dengan hantaman yang cukup, Sayori benar-benar berhasil membebaskan diri, merobohkan pintu bersamanya. Ajin memeriksa kondisinya, tapi dia kesal karena Ajin masih saja bicara dan tidak mengejar si bodoh itu. Keduanya berlari untuk menangkap si hoodie biru di sini, dengan Ajin menolak membiarkan orang ini melarikan diri. Aksi kejar-kejaran yang sengit pun terjadi. Dengan si hoodie biru terengah-engah karena kelelahan, jagoan kita melesat mengejarnya dan Sayori di posisi terakhir. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu di sampingnya dan berhenti. Itu adalah sebuah gang, jadi dia menyuruh Ajin untuk mengambil jalan pintas ke kanan. Ia memberikan saran sebaliknya kepada pria ini saat dia akhirnya mengambil tikungan ke kiri. Ajin segera menyusul dan memperpendek jarak lagi. Dia menuntut agar orang ini berhenti, sementara pria itu terlalu sibuk menoleh ke belakang untuk fokus pada gadis yang berdiri di depannya. Sayori sudah ada di sini sejak tadi. Dia menjebaknya dengan mengacaukan arah. Pria itu terkejut dan tidak punya tempat untuk lari, sementara si ibu tongkat menyuruhnya bernapas saat tongkat itu diayunkan. Sayangnya, pria itu menyerah bahkan sebelum dia bisa memukulnya. Karena bahkan yang mengejutkan Sayori, dia hanya ingin diselamatkan. Ajin juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan setelah melepas topi badut ini, mereka menemukan bahwa dia sebenarnya adalah salah satu anak buah Min Jae. Pria itu menceritakan bahwa dia datang ke sini untuk mencari bosnya juga, yang mengejutkan mereka berdua, sementara Aji menanyakan mengapa dia mencari sama sekali. Anak buah itu menjelaskan bahwa dia menginginkan uangnya, karena dia telah melakukan semua pekerjaan yang ditugaskan padanya. Namun Min Jae menghilang begitu saja saat tiba waktunya untuk membayarnya. Ada rumor yang beredar bahwa seseorang sebenarnya melihat Min Jae bersembunyi di tempat persembunyian itu, dan itulah sebabnya dia mencari bosnya di lokasi yang sama dengan duo kita. Sayori menghubungkan petunjuk yang ada, sementara Aji menyadari bahwa Min Jae dan Gitai sebenarnya bekerja sama. Anak buah itu tidak mengerti mengapa nama Gitai dikaitkan sama sekali, meskipun dia ingat rumor serupa tentang pria itu, bahwa pria yang seharusnya dirawat di rumah sakit itu sedang berjalan-jalan di larut malam. Sayori mengejeknya karena berani masuk ke tempat Gitai sendirian, dan si bodoh ini baru tersadar bahwa dia sedang menyelidiki tempat persembunyian pria itu. Sayori menyebutnya bodoh karena tidak tahu apa-apa, sementara dia memohon agar mereka mengampuni nyawanya. Aji mencoba menalar sementara gadis berambut biru itu kesal dengan tanyakan terus-menerus pria ini. Bahkan jagoan kita mengancam akan melakukan hal-hal yang lebih buruk padanya jika dia berani menunjukkan wajahnya di depan mereka lagi. Dari informasi ini, Sayori berimprovisasi, percaya bahwa mereka harus fokus mengincar Min Jae dan Gitai. Ajin setuju dan menyarankan agar mereka pergi ke sekolah. Di adegan berikutnya, perundung biasa kalian sedang membuat keributan dan memarahi si gembrot lagi. Bagian bahkan tidak punya nyali untuk melawan atau uang untuk diberikan kepada mereka, sementara para berandalan ini mengancam akan mencuri rekening banknya. Saat itulah penyelamat mereka tiba. Itu adalah gadis jagoan favorit kita Sayori, yang mengejek para badut ini karena mencoba berlagak keren dan sok keras. Kedua pria itu langsung tersentak, sementara Ajin bertanya kepada pemimpin mereka tentang hubungannya dengan Gitai. Pemimpin itu tidak mengenal mereka, tetapi dari reaksi anak buahnya sendiri, dia bisa mengetahui bahwa pria yang berdiri di depannya adalah Lee Ajin sendiri. Dia sudah tahu bahwa jagoan kita memiliki pengalaman nyata dalam bertarung, tetapi di saat yang sama dia mengejek Ajin karena berlagak hebat hanya karena memukuli para
para pecundang. Untuk membungkam pria ini, jagoan kita meraih tangannya sebelum memutarnya ke posisi yang menghancurkan kepercayaan diri pria ini berkeping-keping. Tanpa basa-basi, Aji menuntut untuk tahu di mana Gitai berada, dan ketika salah satu dari mereka mencoba bertindak kasar, Sayori menendang wajah si brengsek itu. Dia kesal karena para idiot berotot ini tidak pernah mendengarkan permintaan sederhana. Pria lainnya mengadu sambil menjelaskan bahwa Gitai pergi ke area kumpulan anak jalanan untuk karaoke dan bermain game. Rupanya, Gitai sendiri telah terlihat di sekitar lokasi tersebut. Petugas pengantar barang bersaksi bahwa dia biasanya pergi ke sana bersama 3 anak lainnya. Sayori akhirnya menyukai seseorang karena berbicara dengan sopan, tetapi Aji masih belum yakin dan bertanya-tanya apakah itu semua hanya omong kosong belaka. Dia menyiksa sang pemimpin lebih jauh lagi, mendapatkan konfirmasi yang tepat mengenai kebenaran informasi tersebut. Setelah semuanya beres di sini, saatnya bagi mereka untuk berangkat lagi. Bagan berterima kasih kepada orang-orang ini karena telah menyelamatkannya, sementara si gadis jagoan mengedipkan mata dengan ramah, membuatnya tersipu malu. Beberapa hari berlalu, dan kita melihat si gembrot keluar dari cafe game. Di sini, dia bertemu dengan sekelompok orang yang menyebut-nyebut nama Gitai untuk sesuatu hal. Penasaran, dia memutuskan untuk membuntuti mereka, dan akhirnya menemukan monster boss Jungu sendiri, yang telah menjadi semakin gila dan ingin memukuli preman remaja demi kesenangan. Bagan menyaksikan adegan itu dengan ngeri, sementara Jungu berdoa atas kehancuran anak-anak itu, saat dia menyiarkannya secara langsung karena mereka mencoba merokok di tempat umum. Para komentator mengejek salah satu anak-anak itu dan bahkan memanggilnya One Punch Man, yang sejujurnya lucu. Jungu tertawa, sementara salah satu penontonnya memutuskan untuk menyumbangkan 1000 won, menginginkan lebih banyak hiburan. Untuk melayani dengan benar, Jungu menghantam wajah anak itu dengan pukulan gila, menciptakan hiburan yang ingin dilihat oleh para penggemarnya yang kacau. Bagan menyaksikan semua ini terjadi dengan ngeri, dan kita sebenarnya kembali ke hari di mana Ajin dan Siang menyelamatkannya. Dia sebenarnya mengajukan diri untuk membantu jagoan kita, tetapi Aji memperingatkannya untuk berhati-hati, karena Jungu bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Peringatannya terbukti benar bahkan hari ini, tetapi jika si gembrot tidak melakukan apa-apa, dia akan selalu tetap tidak berguna. Jadi, dia dengan cepat membuka ponselnya untuk mengirim pesan kepada temannya, menceritakan bahwa dia menemukan Jungu dan berniat untuk mengikutinya. Adegan beralih ke pria kekar lainnya di dekat Ajin, yang sedang menikmati mikap lezatnya dan tetap berhubungan dengan Siang. Gadis itu mengomelinya karena dipermainkan oleh para perundung yang memberi mereka informasi, tetapi dia berargumen bahwa mereka harus menunggu sampai target mereka melakukan kesalahan. Siang bertanya tentang Bagan, sementara Ajin meyakinkannya bahwa dia sudah menyiapkan rencana darurat. Gadis itu menanggapi dengan pepatah terkenal tentang memiliki rencana sampai seseorang dipukul di wajahnya, yang dijawab jagoan kita dengan bercanda bahwa dia belum cukup sering dipukul untuk mengetahuinya. Tiba-tiba, umpannya menjadi kenyataan saat dia mendengar pria itu menggumamkan nama Gitai. Ajin segera mengarahkan matanya ke arah pria itu, dan bahkan mendengar tentang nama Jungu juga. Pada saat itu, dia mulai membuntuti pria itu, sementara Siang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia terus membuntuti pria ini, hingga dia menerima pesan dari Siang, yang segera menarik perhatian pria tersebut. Ajin bertindak seolah-olah dia hanya sedang berjalan sambil melihat ponselnya, menepis kecurigaan apapun. Tepat ketika dia melewati pria itu, dia berbalik menyatakan bahwa dia akan kembali. Jagoan kita mendengar kata-kata itu dan menjelaskan bahwa dia akhirnya mendapatkan targetnya. Dia memberi isyarat kepada Sayori untuk bertindak dan menyetel ponselnya kemudian diam sesaat kemudian. Gadis itu datang bergegas menemuinya menanyakan lokasi pria itu dan mengetahui bahwa dia pergi ke GAN. Sayangnya, saat jagoan kita menyetel ponselnya kemudian diam adalah tepat ketika dia menerima pesan teks Bagan. Si gembrot masih mengamati adegan tersebut sementara Jungo meyakinkan para pengikut obrolannya bahwa dia bahkan tidak memukul anak itu sekeras itu. Para komentator menyukai perlakuan tersebut. Suka dan tidak suka melonjak semakin tinggi membuat Jungo benar-benar percaya bahwa dia bahkan tidak butuh Geicho untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Angka-angka yang melonjak itu benar-benar membuatnya merasa puas dengan dirinya sendiri. Jadi, dia langsung bertanya kepada penontonnya apakah mereka menginginkan sesuatu yang spesial. Mereka muncul dengan saran agar dia memukuli 2 pria lainnya juga sampai tiba-tiba siaran tersebut secara otomatis dihentikan karena menayangkan konten berbahaya. Otak-otot Jungo tidak mengantisipasi hasil tersebut saat dia dengan frustrasi melontarkan keluhannya, tiba-tiba menyadari sekelompok orang sedang mengawasinya dari samping. Dengan marah, dia menarik perhatian Bagan yang juga sedang mengintai dari samping. Dan, meskipun si gembrot bersembunyi di balik tikungan lagi, dia tahu pasti bahwa mereka telah melakukan kontak mata. Anak itu berharap dia tidak terlalu mencolok saat merekam sementara Jungo mendekat untuk menyapa bocah itu dan menanyakan identitasnya. Si gembrot tamat sudah. Adegan beralih kembali ke sisi Ajin. Mereka masih membuntuti pria yang terhubung dengan Gitae yang tampak memasuki sebuah gedung. Pria yang sama mengambil tasnya dan tiba-tiba mendengar suara di pintu. He goes up to confront the source and discovers a young lady calmly sharing that he dropped something at the convenience store. Sayori presents the cigarette box immediately, catching this dude's attention because he wants free chicks. He tries to take them from her, but Sayori isn't
chap girl and bites him out. Peace set off, the clown slams day. Pintu hingga terbuka untuk mengambilnya, tetapi inilah yang mereka butuhkan karena Ajin sudah menyiapkan alat kejut listrik dari samping. Terekspos dan tidak bisa berbuat apa-apa, pria itu tersengat listrik hingga pingsan seketika sebagai konsekuensinya. Rencana tersebut berhasil dengan gemilang. Sayori tahu bagaimana cara kerja para idiot ini. Selanjutnya, mereka membawa tubuh pria ini ke dalam sambil memeriksa ruangan yang penuh dengan minuman dan makanan. Setelah sekian lama, mereka masih belum menemukan Gitai di sekitar, tetapi Saori ingin Ajin terus mencari di setiap sudut ruangan. Jagoan kita kemudian menemukan ruangan menarik dengan kunci di atasnya. Itu adalah kunci putar, jadi dia akhirnya membukanya hanya untuk dibuat ngeri oleh apa yang dilihatnya. Reaksinya membuatnya terdiam, membuatnya bertanya-tanya ada apa. Saori secara pribadi melangkah maju untuk memeriksa, hanya untuk dibuat ngeri juga. Ada beberapa orang yang diculik di sini, semuanya dipukuli dan kelaparan. Mereka adalah anak-anak jalanan yang melarikan diri. Saori meyakinkan mereka bahwa mereka bukan orang jahat dan bertanya apakah mereka satu-satunya di sini. Karena khawatir, dia menugaskan Ajin untuk memeriksa ruangan lain dengan benar juga. Jadi, pencarian dimulai dengan ruangan pertama yang kosong. Salah satu korban hampir tidak bisa bicara, tetapi Saori dengan cepat memahami kata-kapannya dan mendesak Ajin untuk memeriksa kamar mandi berikutnya. Dia pergi ke sana dan menarik kenop pintu, secara mengerikan menemukan tubuh Minjun yang babak belur. Si rambut merah benar-benar linglung tak sadarkan diri sementara jagoan kita mencoba yang terbaik untuk menyadarkannya kembali ke kenyataan. Badut yang sama yang mencoba bersikap septangguh berubah menjadi anak anjing dan memohon untuk diampuni saat dia bangun, hanya membuatmu bertanya-tanya hal macam apa yang dilakukan Junggu padanya. Bahkan Ajin tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi padanya. Suara bantingan pintu yang terus-menerus menarik perhatian mereka semua. Adegan yang menegangkan itu membawa kita kembali ke pintu masuk tempat mereka menyengat pria itu. Seseorang sedang mencoba mendobrak masuk dan tidak lain adalah pria itu sendiri, Gitai.